if we can. Tulisan Arab. Ah, gini kan, nggak ada Bang Zuma ada. Seperti biasa 330k baru aku naikin Bang Zuma. Bang, aku sholat zuhur dulu, tunggu baru Bang Zuma live. Oke, silahkan. Di sini udah zuhur kayak. Nah gitu gak keren. Oke. Assalamualaikum, Jambi hadir. Waalaikumsalam, Jambi. Tap-tap sambil nunggu Bang Zuma. Ya bener Mbak Nona. Di tap-tap sambil kita tunggu Bang Zuma. 30k, jangan sampai kayak kemarin baru 10 menit room ini udah rungkat. Baru juga Bang Zuma naik, nggak sampai 1 menit, rungkat. Jangan sampai hari ini terjadi lagi seperti itu. Ayo guys, di tap-tap dulu guys, di share-share. I'm Black, makasih Bang I'm Black. Bang I'm Black ini juga sudah jadi laskar api, selalu standby di live kita. Biar sampai subuh dia tetap ada. Makasih ya Bang. Bang Sadli udah makan belum? Belum, udah. Alhamdulillah udah. RK, kalau RK itu siapa? Siap Aki, siap Bang. Makan dulu Bang, udah makan. RK siapa sih guys? Heni Ora, thank you. Sedikit lagi, 8k lagi, silakan di tap-tap guys, biar aku panggil Abah. Oh, oke. Malang hadir. Oke, sudah 30k. Mana nih Bang Zuma? Aku naikin dulu. Tadi ada. Tunggu ya, coba aku panggil ya guys. Ntar guys, kalian ada yang bosan gak sih dengar diskusi kayak gini? Coba komen dong. Enggak Bang, alhamdulillah enggak. Kirain ada yang bosan. Berarti yang bosan itu yang ngata-ngatain lewat DM. Orang gila kayaknya ya. Dia suruh aku jangan live lagi, bahas tentang diskusi gini. Ada yang DM aku kayak gitu. Kagak bosan malah jadi nambah ilmu. Biasa Bang, haters itu. Oh iya, saya sih yakinnya haters kayak gitu. Oke, ini ada apa di bawah ini? Berikan tepuk tangan yang gemuruh untuk Abah kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya tahu oke Abah kita. Iya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang ada di bawah, apa kabar hari ini? Sehat kan kalian semua? Ini loh jadwalnya pemadaman di tempat kita pukul 12 hari siang tadi sampai jam 3 sore. Alhamdulillah sampai sekarang belum juga padam lampunya. Takut kali dia ya. Iya ya. Mungkin lupa dia. Lupa gitu.
Bentar ya. Oke. Ya. Aku ada bingkai dari PL Masjidil Aqsa. Alhamdulillah. Yang dari Dinda Ali kemarin, mata Ali udah nyampe tuh, udah terpasang tuh. Ada sahabat kita di bawah, dinaikkan aja. Siap bang. Teman-teman di YouTube Zulkifli M Abbas Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya abang-abangku ya. Saya senantiasa menyimak typing-typing kalian di channel Zulkifli M Abbas sambil diskusi. Saya baca satu-satu ya. Jadi jangan dipikir saya nggak mantau. Saya mantau teman-teman yang ada di channel Zulkifli M Abbas. Robi Buandel. Robi. Halo Noise Robi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Robi. Gini Bang, dari tadi pagi ya saya lihat di TikTok nih, lihat live-nya siapa tuh? Warung Kitab ya. Dari tadi aku typing kayak gitu, minta Bang Zumar join di situ bikin pembelaan orang tuh. Gimana ya, live-nya kayak menghujat, menghina gitu. Aduh, sampai aku record. Kayak mana itu bang? Woi, banyak kali Bang kayak dibikin kayak dibilang Nabi Muhammad apalah, apa gitu. Yang penting masalah seks lagi itu Bang. Menghina gitu. Oh, pasti dari sebelah. Dari apa? Itu nama akunnya Warung Kitab gitu. Warung kita. Warung kitab. Malah mengejek atau mengolok-olok apa ayat-ayat Al-Qur'an. Ya kalau di sebelah pasti kayak gitu. Itu sudah satu paket itu. Memang gitu semua Bang, kayak dikeroyok gitu, dipanggil narasumber satu yang Islam ya kan, dikeroyok 5 orang gitu. Iya kayak gitulah. Pipis Jadi gitu. itu begini Bang, aku paksa orang itu bikin apa maksudnya on cam lah biar kelihatan, biar enak reportnya gitu. Nggak ada yang mau. Enggak lah, mereka kan pengecut. Kalau saya pakai masker kayak gini itu bukan karena takut, tapi kebetulan aja gigi saya keluar sekitar 5 cm Bang, dua gini. Sampai ini. Jadi kalau misalnya saya buka masker kan jadi hinaan, nanti orang-orang berdosa. Kan gitu Bang Romi. Gini Bang, banyak juga yang live kayak gini Bang, membahas topik-topik agama ini. Ya kayak Semikana kan ada juga. Malah pernah debat sama Abang kan gitu. Iya. Itu kan on cam, transparan, jelas. Iya betul. Nah, dia pun nggak merendahkan. Iya, mereka itu buka tutup kamera karena tujuannya mau menghina. Oh gitu, aku udah Iya. sampai capek ngetik Bang, on cam gitu. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, Aki Sadli kemana aja? Terakhir ketemu 98. Banyak kerjaan bang. 98 beliau baru berapa tahun itu? Oh iya, Baru lahir. udah lama banget nggak lihat beliau Gurunda. Aduh, Baru Gurunda apa 2 hari kabar? lalu, bang. Oh iya ya. Alhamdulillah sehat seperti biasa. Dinda. Seger banget loh, rambutnya basah Gurunda tuh. Masya Allah. Wih, Wis. balik lagi. Nggak, jangan gitu, kan tadi udah bagus tadi. Yang tadi udah bagus. Nah. Saya kalau ngajar di dojo di lapangan, rambut itu jatuh kayak gini, habis itu dibisikin sama pelatih cewek, "Bang, kamu kok kayak Bruce Lee?" katanya. "Apanya?" "Gerakannya." "Bukan, rambutnya doang," kata dia. Siapa tahu rambutnya Gurunda bisa ini tinjuan 1 inci, asik.
Ya Bang Romi, ada lagi yang ingin Masih. disampaikan Bang? Kita gantian sama yang lain. Oh ya nggak apa-apa itu aja. Itu Biar aja Bang. nggak apa-apa, kan belum banyak pun teman di bawah. Ngobrol-ngobrol aja. Oke. Kecuali kalau sudah banyak ini. Kalau Bang Romi ini di kota mana Bang? Oh, saya aslinya orang Padang, Bang, Sumatera Barat, tapi sekarang di Malaysia, di Johor. Oh iya. Ya rapatkan barisan ya Bang ya, rapatkan barisan. Kalau ada yang kayak gitu-gitu direkam aja, nanti di share ke teman-teman Muslim yang lain. Karena suatu saat hujatan-hujatan kayak begini kita akan kembalikan ke mereka. Mereka yang mengajarkan kita kemudian untuk menghujat. Padahal kalau kita membahas tentang agama mereka itu kita nggak ada nyerang mereka, kecuali kalau mereka itu ngeyel, menghujat, menista. Gitu. Enggak, gini aja Bang, kan aku sering juga nonton debat-debat dari dulu lah, debat-debat ustadz inilah, ustadz itulah, sama pendeta ini, pendeta itu ya kan. Orang itu kan debat untuk menyempurnakan kan gitu, meluruskan. Betul. Nah, kalau ini enggak, ini malah ngejek, mengolok-olok, aduh ampun lah. Habis itu mereka nggak bisa baca Quran, kan lucu ya kan? Yang lucunya gini Bang, orang ini kan maksudnya ngambil ayatnya dari HP. Kalau udah dari HP ini kan udah permainan manusia semua. Iya. Betul. Nah, dari satu huruf aja artinya yang maksudnya diseleweng kan itu udah jadi masalah. Betul. Terus orang itu nuntut ini dibenarkan, maksudnya kayak di Alkitab kan sering apa namanya itu Bang, revisi ya itu ya, disamakannya yang di HP ini, terjemahan yang di HP versi tahun 2000 sekian kok nggak sama katanya. Ya namanya dari HP ya kan, udah kerjaan orang, apalagi kerjaan Yahudi. Jadi lucu, aku lucu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Aki Satli, Ustaz Kores. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Taliban kok Ustadz. Gimana kabar saya semuanya? Baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ya, Aku baru ini, paru-paru lepas satu. Lanjut Kudunda. Siap. Wah ini patut diapresiasi Gurunda. Akhi Ardiansyah kemarin bikin Jakun Mikana tersendak-sendak, nggak bisa ngomong apa-apa tuh. Bukan jatuh, jakunnya enggak. Iya Jakunnya itu tersendak-sendak ya. Mau ngomong nggak tahu, mau ngomong gitu-gitu ya. Nggak tahu tapi bahasa apa. Mantap Akhi Ardiansyah. Ada Paduka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku ke info ya, Paduka, Gurunda, dan Api. Insya Allah hari Senin aku akan bertemu dengan kawan-kawan di Pustaka Azam untuk membahas apa namanya, publikasi literasi Islam yang ada di mereka, diposting di Api gitu. Doakan lancar. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah. Jadi open dulu ya, Aki Kores ya, kita ya, Yes. di sini ya. Apa tuh? Kita punya website sendiri ya setelah ini ya. Oh iya, websitenya nanti semua data-datanya nyarinya di situ nanti. Sip. Luar biasa. Mau apa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disunatnya kapan? Apalagi? Iya. Kapan pertama kalinya Idul Adha? Nah, apalagi? Nabi Adam alaihissalam turun ke buminya naik apa? Nah, itu semua ada jawabannya. Ada itu jawabannya. Coba, tadi 3 pertanyaan aku kalau dicari di Google nggak bisa itu. Itu adanya di buku semua. Iya. Masya Allah. Sama saksi-saksi yang itu ya, Aki Kores, saksi Isra Mi'raj itu ya, ada juga ya. Ya, saksi Isra Mi'raj juga nanti. Saksi Isra Mi'raj, saksi bulan terbelah, itu semuanya di buku adanya.
Iya, luar biasa memang Aki Kores ini. Ya, Lo kok aku sih bukanlah api lah yang luar biasa. ya udah deh. Pak Hen deh, Pak Hen luar biasa Pak Hendra. Ah iya Paduka, pas Paduka. Paduka. Anda luar biasa Paduka. Enggak lah. Kapan nongkrong lagi kita? Oh ya, teman-teman yang ini Dek Ardi semua sedang megang SK-nya mereka. Sudah. Alhamdulillah. Sudah semua. Jadi nggak Aki ada Kores lagi. sudah download kan? SK, Iya. Ah, nggak pernah buka WA ini. surat SK keanggotaan. kepengurusan. Bukan Surat keanggotaan. keputusan. Oh, surat keputusan. Loh, Iya, kapan itu SK di-share-nya? Aku pengurus. tiap hari buka WA malah ini Bang Eresto. Astagfirullahaladzim. Mukul Ya orang. udah aku kirim ulang ya, Iya, SK boleh. pengurus itu dicetak, disimpan, jangan ditaruh di HP aja, dicetak, disimpan. Iya. Aku print Gurunda. dokumentasi. Iya betul. Jadi orang lain foto keluarga, aku foto SK-nya Api di rumah. Iya. Aku kirim ulang Aki Kores setelah ini. Iya. Allahu Akbar. Ya kalau ada kemarin itu 2 sesi saya diskusi ya. Alhamdulillah belum ada yang berani menyentuh kisah para rasul 3 2223. Kuburan itu sebenarnya. Hai. Itu senjata pamungkas saya juga waktu di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan Nur. Masya Allah. Semoga Allah selalu memberikan keselamatan untuk para guru-guru kita Amin ya rabbal alamin. Amin. atas dengan perjuangannya selalu memperjuangkan dengan agama Allah. Amin. Insyaallah, amin. Karena Allah berfirman dalam surat Ghifar ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Masya Allah. Maka di sini saya hanya selalu mendoakan agar semua para tuan guru selalu diberi keselamatan, kesehatan. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ladzi tanabi. Amin ya Rabb. Amin. Ini Amin ya Allah. Nur ini dari pondok pastinya. Enggak Gurunda. Tapi Pompes. Oh, Sama aja. Oh sama. Udah Ya, daftar orang- api bang. lagi nyari-nyari ngulik-ngulik dulu. Maksudnya apa ini? Lagi nyari-nyari soalnya masih susah Gurunda. Oh iya. Nah ini ada sekretaris kita di sini. Sejatinya saya menghimbau kepada teman-teman lulusan Pompes yang habis mondok, yuk mari gabung sama-sama kita di API. Iya. Untuk supaya membentengi akidah umat Islam. Kalau bukan Iya. kita lalu siapa lagi? Masya Allah, dari mana ini? Allah Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, unik hijrah dong. Masya Allah. Uni hijrah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Malah kan diejekin. Hijrah, Astagfirullah, Masya Allah. bukannya malah Mantap, disupport. Salah Masya minum Allah. Tapi obat dia tadi. jangan dilepas lagi ya, awas. Sekali gitu-gitu aja lagi. Udah lagi Siap. lama pun ditanya, Siap. nggak mau mendengar. Dulu ya. Saya mau balas dendam Tapi kesini kurang- sama Bang Juma nih. Gimana? Saya mau Bang balas Alayubi, dendam. ya. Kenapa saya ditolak ini? Ada apa? Ditolak apanya sih? Al Ayubi mau gabung API ditolak sama Bang Zuma, katanya kayak Cina hanyut katanya. Aduh, ternyata beliau masih muda kali. Lulusan SMA 2006. Ya Allah, kupikir situ udah tua kali loh. Ternyata masih anak-anak. Aku kelahiran 86 Bang. Itu dia makanya. Masa 86 Bang Alibi? 86 37. Tua anakku loh akhir ala Lubi. Aku 75 loh. Cocoknya jadi kakek saya ternyata. Pak Endra, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Rifa. Jangan dinaikin Pak Endra, nggak pakai logo api, turunin aja.
Orang lagi ngantri, beliau ngantri juga sama dengan Khusus adik Pak kita Endra Nur. spesial, Udi. Beliau juga lagi ngantri. Antri semuanya. Jadi kalau yang sudah daftar, ada bukti daftarnya. Misalnya saya udah daftar, Adin dan Nurin udah daftar. Ya boleh di screenshot kirim ke sekretaris kita Diansa. Artinya ya bisalah menggunakan logo API itu. Untuk belanja bang ya bisa. Yang penting itu tadi be- beliau ada dasar apa ya bilangnya, ada dasar pengetahuan tentang Al-Quran. Karena kita butuh apologet baru, gitu ya. Bukan anak baru bang. Ya maksudnya bukan gitu deh. Maksudku pemain baru, Regenerasi ya, Bang? ya regenerasi, Ya paham. gitu loh. Ayo Bang Kores nyanyi. No. Rindiani. Kerindian. Yo merahkan bani api dimerahkan dulu dong. Typingannya dimerahkan dulu dong. Dinda Uni Rifa, Dinda Uni. Ya bang. Uni Rifa. Kevin berisik. Kalau udah pakai Lagi punya. cadar kayak gitu, berarti sikap itu harus kita jaga. Ya, bang, siap. Insya Allah. Jangan Ingatin tuh. terus bang. Jangan banyak tertawa. Iya, siap. Ya Allah, tadi baru aku nyanyi tempat Esti. Oh ini kalau nggak tawa bersendawa dia Gurunda. Iya. Gitu dia. Enggak lah nanti Enggak. jangan sampai. Benar kata Bang Duma itu. Iya, jangan. Itu kalau kita menggunakan aksesoris sebagai seorang muslim, kemudian sikap kita tidak mencerminkan, itu sama halnya kita menghujat agama kita juga. Makanya di mana-mana Betul. ketika saya kajian, saya diundang berikan materi, saya nggak pernah berpenampilan ustadz. Kenapa? Jangan sampai begitu saya turun dari mobil, ada anak SMA lewat, manggil, hai, nah aku lirik, orang lihat, walau aku pakaiannya nggak sesuai dengan matanya kan gitu. Kalau dengan pakaian sederhana seperti ini, berikan kajian, ya kalau ada kehilapan sedikit kan bisa dimaklumi, ya toh? Tapi aku kalau keluar nggak pakai nikob bang, cuma pakai masker gitu. Maksudnya kalau pakai nikobnya kan kesannya kan ini banget ya. Maksudnya kayak Ya emang kenapa? bukan gitu Pin. Kan kalau seandainya kita mencerminkan seperti Bang Juma bilang tadi itu kan bebannya kan berat gitu kan. Jadi kalau masker kan wajah tetap ketutup, tapi kan casual gitu loh. Jadi kan agak ngeri-ngeri sedap juga kalau Tapi dia, kan gini wah, unik, tapi kan laskar Tapi kan. api di hati. Laskar api di hati. udah jangan ngajak Unyi nyanyi lagi nanti Uki Laskar keikutan. Apologet Islam Indonesia. Laskarku, laskar api ale. Laskarku, laskar api. Laskarku, laskar api. Laskar Apologet Islam Indonesia. Laskarku, laskar api ale. Kenapa harus ada alenya bang? Tahu kenapa Dia mau pakai ale? Allah, tapi nggak boleh Ale itu katanya. artinya apa? Alenya apa? Artinya ale. Ale tuh ayo. Oh, Ayo. bahasa apa itu? Gitu. Itu MCA bahasa semangat, Laskar Portugal. MCA semangat, Muslim Cyber Apologet, Anda Oh luar iya, biasa, Masya saudara Allah. kita. Laskar MCA juga. Cuman Nanti belum pakai datang ya, logo API Munasnya- beliau. Munasnya Rafa kenapa Rafa nggak pakai logo API? Pakai logo Aku API. dibuatin dong bang. Nanti Enak DM aja. aku langsung kirim ya. Enak aja mau Kirim dibuatin. apa? Nih, KTP Bang aku masukin nanti. Ya gimana? ini singa ini dilingkari api. Oh iya betul. Masa? Iya. Mana ada? Bukan kompor. 12 sumbu. Kompor 12 sumbu. Silakan gimana cara daftar API Bang Ardi? Cara daftar API adalah dengan cara mengetik www.apologetislamIndonesia.org atau kalau bingung bisa di room sahabat Bang Zuma ini ada linknya enggak sih?
Nggak nggak ada, ada Bang, ya? di akun apologet Islamnya yang ada. Nah, di akun Apologet Islam Indonesia itu ada linknya, teman-teman. Nah, itu di bio, langsung diklik linknya. Nah, itu langsung lancar itu daftar. Jangan lupa upload juga kartu tanda penduduknya atau KTP. Nah, setelah itu ditunggu, dicek emailnya secara berkala. Nanti kalau sudah masuk, kalau sudah dibalas, mendapatkan konfirmasi, nanti akan mendapatkan link Telegram. Dan selamat bergabung di Apologet Islam Indonesia. Syaratnya harus 17 tahun ke atas dan tidak dikenakan biaya administrasi untuk mendaftar sebagai anggota API. Gratis, guys. Lanjut. Ya, silakan dinaikkan yang lain, Oten yang lain. Oten yang lain. Kalau ada Oten di bawah. Abang, saya izin turun dulu. Kemana, Dek? Kemana Pak Duka? Lagi ke mana, Nak? Oh ya. Siap-siap Pak Duka. Salam sama mereka ya. Bang Kores, Bang Siap Paduka. Jangan lupa Siap, ya, Paduka. Paduka. Uni Soviet. Uni Soviet. Saya turun dulu. Siap Pak Duka. Hati-hati Pak Duka. Host tadi Uti Trisna di bawah mau naik, host. Siapa Paduka? Uti Trisna. Ayo request Uhti yang mau naik. Siapa? Ukti Tristan. Nah, Trisna kadek nih. Gak ada. Ukti Tristan gimana? Tristan. ya. Assalamualaikum. Siap Pak Duka, siap. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Oh, genteng rubuh. ada ada perbaikan di atas lantai 3. Disuruh suruh pasang CCTV jarak 1 kilometer. Asik sih. Iya toh. Hati-hati kita jangan sampai Ada link yang daftar API enggak, Bang? Linknya ada di profil akun Apologet Islam Indonesia, teman-teman. Tinggal klik aja pencarian Apologet Islam Indonesia. Nanti di profilnya itu sudah ada link untuk melakukan pendaftaran API. Iya, betul. Sudah Atau berapa kalau ribu bingung orang DM yang saya deh. bergabung? Kalau bingung silakan DM saya, akun yang warna merah ini teman-teman, Ardian Sarip, DM, nanti saya kasih linknya, udah gitu aja. Alhamdulillah. Yang gabung udah ada berapa ribu tuh bang? 1000 lebih, Bang Lukman, hampir 200.000, izin aku sholat dulu. iya deh. hampir 1000 Doakan lebih, aku ya. hampir 200.000. Siap. 1000 lebih, Hati 100.000. dijaga hati. Nah, Nih harta kita ini yang utama ini. siap. Ya. Insya Allah. Sendiri Pak. Iya bang, jangan ini bang, jangan suruh dia ketawa bang. Urusan ketawa kan urusan saya gitu. Dan jangan banyak omong. Nanti kalau Oten tanya nggak usah dijawab, udah intinya gitu aja. Uni Ripa itu punya senjata ya, yang tidak semua Iya. orang punya. Jadi setiap kita itu kan punya talenta, punya kemampuan secara otodidak dan juga punya kemampuan yang memang perlu diasah. Tapi saya lihat Uni Ripa itu punya kelebihan, dia bisa menjelaskan sesuatu dengan baik. Untuk itulah kemudian ya beliau harus kembangkan dirinya terus, tentu dengan cara juga memperbaiki hal-hal yang negatif. Tidak ada manusia yang suci, tidak ada manusia yang tidak punya aib, tidak ada manusia yang tidak punya kelemahan, tidak punya dosa. Kita semua kalau diungkap dosa-dosa kita, waduh, malu kita tampilkan wajah di sini. Untung saja Allah itu menjaga kita. Untuk itulah ya, ayo belajar terus, isi diri ini dengan kebaikan-kebaikan. Insyaallah hal-hal yang membuat kita itu pernah jatuh, jangan membuat kita
semakin terpuruk, tapi kita harus bangkit. Termasuk saya, adik-adik yang lain, siapapun itu. Jadi kita tidak bisa mengatakan kita yang paling benar, kita yang paling suci, kita yang paling baik, kita yang paling berilmu. Kenapa? Tidak ada yang bisa menjamin besok Anda tidak lumpuh. Tidak ada yang bisa menjamin besok tidak stroke. Tidak ada yang bisa menjamin Anda besok tidak pikun. Tidak ada itu. Oleh karena itu, Laskar Api, orang-orang api harus memandang segala sesuatunya itu hanya karena Allah. Kita berbisnis karena Allah. Kita belajar karena Allah. Kita mengajar juga karena Allah. Kita berhubungan dengan orang lain juga karena Allah. Berhubungan dengan sesama muslim juga karena Allah. Kita ada di api karena Allah. Kita juga bergabung dengan api itu karena Allah. Bukan karena tendensi bikin persatuan untuk menjatuhkan yang lain. Bukan. Lillahi ta'ala. Orang-orang seperti itu tidak akan panjang usianya di api. Kalau ada niatan, ada tendensi lain daripada untuk mempersatukan umat, tujuannya hanya untuk kemudian cari pamor, seleksi alam itu berlaku. Mampus. Seleksi alam itu berlaku. Saya dengan sepasukan orang dari Facebook, itu banyak kami itu. Tapi semua berguguran. Kenapa? Karena muatan daripada keberadaannya di dunia seperti ini itu ya apa ya? Bukan karena Allah, bukan karena membela akidah, bukan karena membela Islam itu seperti apa. Padahal Allah mengatakan barang siapa yang menolong agama Allah, maka seberat apapun permasalahannya di dunia, Allah pasti tolong. Nah itu aja. Jadi tidak perlu kita begini untuk mencari pamor, kita begini supaya kita dijempol, kita begini supaya didekatin, kita kayak gini supaya didekatin duit. Datang sendiri. Ya, datang sendiri. Percaya sama saya. Dan saya sudah alami itu. Kita dari Facebook keluarkan duit kan? Tak ada, coba siapa dari apologet yang berasal dari Facebook? Saya, Ahi Sugi, ada gitu niatan kita sampaikan kebenaran ini yang kita tahu. Karena kalau di Facebook nanti kita akan terkenal, kita akan beri duit, kita akan dapat. Kan tidak ada. Masuk ke WA, keluarkan duit, waktu, tenaga dan seterusnya. Niatannya memang karena Allah. Sampai kemudian kita ke Zoom, ketemulah orang-orang ini, ketemu sama apologet. Padahal jujur saya katakan, saya dari dulu itu sendiri, tidak sama Ahi Sugi pun saya jarang komunikasi dalam arti kata berkongkol-kongkol. Enggak, saya itu petarung sendiri, ya. Saya nggak pernah kemudian mengambil satu barisan kemudian saya harus ada di sana, karena saya tahu bahwasanya dalam komunitas itu terkadang ada yang menjelekkan satu sama lain hanya untuk naik, dia tekan yang lain, hanya untuk dikenal, yang lain dikucilkan dan seterusnya. Itu saya paham. Sampai ketika kemudian saya dipaksa, ayo bikin YouTube, ayo bikin ini, ayo bikin ini. Ya saya nggak mau, lama sekali. Bayangkan aja, sampai saya dibuatkan channel, dikirim emailnya, saya nggak mau. Habis itu dibuatkan sendiri, dibuatkan konten. Semua harus jadikan konten. Bang Suma kalau debat VN, tolong jangan ada yang ngambil VN-nya untuk Bang Suma sendiri. Saya nggak peduli dengan itu. Tapi muncul saudara-saudara kita yang menjadi pemerhati, dia kumpul VN itu, dibuatkanlah channel, kemudian dikasih emailnya, dikasih passwordnya dan seterusnya. Sampai hari ini apa istilahnya tuh yang diduitkan di YouTube itu, apa istilahnya tuh? AdSense itu sampai Ahi Sugi tahu loh, itu punyaku, emailnya tahu, passwordnya tahu. Saya nggak pernah peduli. Nah, karena niatan kita, sekali lagi, niatan kita itu tidak pernah arahnya ke sana, meskipun kita butuh hidup kan gitu ya. Lalu kemudian setelah itu Dinda Uniripa lah itu paling getol kali. Ayolah bang, kita ke TikTok bang, ayo bang, gini. Tapi saya nggak mau. Sebelum habis semua orang yang ada di Zoom penghujat itu, saya nggak pergi ke TikTok. Akhirnya lama-lama mereka sudah berkurang di Zoom. Nah, kita pindah ke TikTok sekarang ini. Wah, muncul sekarang
Orang-orang yang tadinya kita tidak pernah kenal tiba-tiba memberikan gift, memberikan ini. Ya kita bersyukur kepada Allah karena Tuhan memberikan rezeki melalui mereka. Dan mereka disiapkan istana di surga melalui kita. Jadi kita saling menopang, saling membantu. Saya punya sekolah, pondok IT. Saya punya TK. Saya punya anak yatim piatu. Banyak yang saya harus biayai. Ya kan? Tiba-tiba mereka muncul. Ada Dinda Hendra, ada Kotoni, siapa lagi? Teman-teman yang lain. Pokoknya Rini, Imbek, saya nggak hafal nama-namanya semua. Semuanya memberikan, teman-teman semua Laskar Api meskipun 1 mawar itu berharga, tapi bukan itu tujuan. Bukan itu tujuan kita. Bukan. Anda bayangkan, 1 singa itu kita cuma dapat duitnya 1 juta berapa gitu ya, 1,4 atau 1,5 gitu ya. Sementara mereka gelontorkan dana untuk itu di atas 5 juta coba. Apa coba? Apa susahnya kalau misalnya mereka itu kirim aja langsung ke rekening 5 juta daripada 1,4, 1,5. Iya kan? Tapi karena mereka itu ingin gembira berbisnis dengan Allah, dan itu membangkitkan euforia daripada, nah ini teman-teman kita hijrah seterusnya. Itu bukan karena mereka mau pamrih, mereka mau benar-benar ikhlas karena Allah. Mereka ingin bersama-sama bahagia bersama dengan kita. Mereka ingin kemudian mewakili agamanya, tapi mereka punya keterbatasan, entah sibuk, entah apa. Maka dengan cara seperti itu, Laskar Api dengan keterbatasannya cukup dengan memberikan komentar itu kan ikut mengambil bagian dari dakwah ini. Tiba muncul orang yang kemudian penilaiannya berbeda dengan kita. Salah itu, salah. Lillahi ta'ala, kita tidak punya niatan. Kalau saya pribadi sahabat-sahabat sekalian, teman-teman Laskar yang datang sini, para apologet kan udah lihat saya punya usaha, rumah-rumah sendiri, kendaraan lengkap, usaha ada, pekerjaan alhamdulillah banyak, staf saya ada. Terus mau ngapain lagi coba kalau bukan memberikan yang terbaik yang saya punya. Kalaupun Bang Sum itu punya kelemahan, punya kehilafan, punya sesuatu yang menurut saudara itu keliru, ya toh diluruskan, bukan direndahkan, dihinakan, dinistakan. Karena dengan begitu Anda tidak terangkat. Dengan menurunkan derajat saudaramu muslim, ya kamu tidak terangkat. Percayalah itu. Ya enggak, bukan begitu solusinya. Islam itu satu tubuh katanya. Bahkan man azlama mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Itu kata Allah. Lalu Allah mengatakan innallaha yuhibbul ladina yuqatilu fi sabilillah. Itu kata Allah itu. Allah yang menerangkan itu. Jadi kalau kita merasa lebih hebat dari saudara kita yang lain, kehebatan kita itu harusnya menjadi penyembuh. Kehebatan kita itu harusnya menjadi tambal daripada kekurangan sahabat-sahabat yang lain. Bukan justru kita jadikan sebagai sesuatu yang membuat kita itu marah, membuat kita itu murka, membuat kita itu merasa terpanggil untuk meluruskan. Ya mungkin dari aspek itu kita punya kelebihan. Tapi percayalah, saya yakin kita ini juga punya kekurangan kan. Iya kan? Sehebat-hebatnya kita juga punya kekurangan, iya kan? Ya. Iya. Jadi kalau misalnya nanti Laskar Api banyak kritik, saya akan keluarkan dari Api. Itu sudah bilang, kalau ada orang Api nanti kerjaan cuma kritik sana, kritik sini, ini salah, ini kita harus ngambil tindakan, saya orang pertama yang akan mengeluarkan mereka. Syukran ukhti hijrah. Saya orang pertama yang akan mengeluarkan mereka dari api. Karena kita tidak butuhkan orang yang punya penyakit hati. Kita nggak butuh. Kita nggak butuh orang yang punya penyakit jiwa. Kita nggak butuhkan. Yang kita butuhkan adalah orang yang berilmu, tawadu. Yang kita butuhkan adalah orang yang berisi tapi tunduk.
Yang kita butuhkan adalah orang yang sehat tetapi rela untuk sakit demi saudaranya sendiri. Bukan yang sibuk mencari celah, bukan yang sibuk mencari kekurangan, bukan yang sibuk untuk menjatuhkan. Taulah musuh kita itu. Musuh kita bukan sesama muslim. Ngapain coba yang kayak gitu-gitu? Sikit-sikit salah, sikit-sikit ini. Biarkanlah mereka yang punya penyakit hati itu sikit-sikit suma murtad. Dengan mengatakan suma murtad itu kan nuduh saya kafir. Tahu Kembali nggak? kepada dirinya Gurunda itu. Iya, Mampus. tahu tidak? Syukur. Tahu tidak? Tahu tidak orang apa kata Allah ketika kita menuduh saudara kita kafir? Kamu menulis dengan bangganya suma murtad, wafi murtad. Itu artinya Anda menuduh saya kafir. Sementara saya ini menyembah Allah. Saya ini menyembah Allah loh. Ya kan? Anda nulis dengan bangganya suma murtad. Sementara siang malam kita bekerjanya menghabiskan waktu untuk memperkenalkan ke generasi kita ini tentang Islam. Sudah gitu, saya salah, saya keliru, saya hilaf. Lalu kemudian kehilapan saya itu jadikan sebagai olok-olokan. Bangga Anda rupanya, senang gitu. Udah merasa, wow saya yang paling Islam, sayalah yang paling Nabi Muhammad, sayalah yang paling Al-Quran. Terus yang lain salah. Hanya gara-gara wudhu, baptis, seantero jagat raya kemudian. Sudahlah saudaraku ya, udahlah kayak gitu. Gak perlulah. Kita ini muslim kan. Dia kan tahu. Dia kan dikatakan adab. Ada yang dikatakan akhlakul karimah. Saudara kita salah, kita luruskan. Saudara kita jatuh, kita bangunkan. Coba. Itu kan Islam kan begitu. Ini kan Islam itu kan rahmat. Masa sama semesta alam kita menjadi rahmat, tapi sesama saudara sendiri kita yang jadi penyakit. Apa Anda sadar? Begitu Anda buka Qomal menceritakan saya yang tulus, ikhlas merangkul kalian, menjadikan kalian sebagai bagian dari hidup ini. Kalian cercah, kalian ceritain, kalian bahas hari-hari. Aku juga punya perasaan. Aku juga manusia biasa. Jadi kalau diulang-ulang terus, baptis wudhu, mau sampai kapan saya harus sabar? Ya, katanya kita muslim, hanya gara-gara kata apologet meradang. Lalu akun kalian bertuliskan penginjil itu apa? Salah itu udah benar itu. Janganlah bang, janganlah saudaraku ya. Adalah lebih baik kalau kita rangkulan. Lebih baik kita sama-sama membangun generasi Islam ini. Kalau bukan kita lalu siapa coba? Kita aja Gurunda, mereka nggak usah. Udah Gurunda nggak usah ngasih air mata, nggak layak mereka air mata. Iya, Udah betul, mereka Gurunda. Usah nggak layak, nggak Kasih layak, udah. nggak layak, Usah, Gurunda. nggak layak, nggak layak, nggak layak. Enggak, Nggak layak. saya cuma Gini. takut aja kehilangan kesabaran deh. Karena Iya. saya tahu kalian punya kekurangan. Oke? Iya, Kekurangan betul, kalian betul. itu ada di sini. Kekurangan kalian itu ada di saya. Kalau saya sampai bongkar aib kalian, coba. Mau kalian? Naudzubillah bang. Naudzubillah min dzalik. Ada Mau kalian Iya, saya bongkar aib kalian? mutiara, Mau? bang. Ada kata-kata mutiara bang. Ya, janganlah hilangkan kesabaran saya gitu loh. Sabar dulu, Jangan ya, sabar. saudaraku, sahabat-sahabatku di luar sana. Kita ini sebagai seorang muslim, udahlah. Kita kan tahu musuh kita siapa. Dan kalian tahu Bang Suma ini tahu kekurangan kalian. Udahlah, please, mari rangkulan. Anda boleh membenci Api, boleh membenci Bang Suma. Oke? Tapi jangan diumbar depan umum, karena itu merendahkan agama kita. Seakan-akan kita ini terpecah. Anda mengatakan Anda Islam, bela Islam, saya S1, S2, S3, S4, S5. Tapi adabnya mana? Akhlaknya mana coba? Mana akhlaknya? Orang yang paling bisa bicara depan umum kalau berbicara mengenai kekurangan itu aku.
Aku yang tahu kalian, aku ngerti kalian, aku paham kalian. Dari kehidupan pribadi kalian aku tahu. Jadi nggak perlu ya saudaraku, jangan karena saya diam, oh Anda kemana-mana, mau seenak-enaknya ngomong, udahlah please. Anda menghujat Bang Suma itu merendahkan Anda sendiri, karena saya adalah saudaramu. Kecuali Anda sudah mengatakan Bang Suma itu bukan Islam, Bang Suma itu bukan Muslim. Kalau Anda mau ikut sama orang yang mengatakan saya murtad, baru, ya kan? Jangan bangga, sesama ulama kan pernah saling tutup. Betul, itu sesama ulama. Ulama dengan para ulama tidak sedang berperang tentang ideologi agama. Ulama bukan apologet. Ulama tidak pernah kemudian pasang badan di depan untuk menghalau para misionaris. Ulama hanya membina kemudian jemaat, membina umat. Kalau kita ini berbeda. Kita ini tampil sebagai garda terdepan membentengi akidah umat Islam, memperlihatkan bagaimana kemudian kita ini menjaga umat ini dengan keterbatasan yang kita punya, dengan latar belakang yang kita punya, background kita, basic kita, itu yang kita pakai kemudian untuk membentengi akidah umat. Kalaupun ada di antara kita itu salah, keliru dan seterusnya, ya toh kita saling menutupi satu sama lain. Ngapain ya kayak gitu-gitu dibahas terus-terusan? Ngapain coba? Kemudian ketika Anda direspon dan respon saudara kita itu membuat Anda sakit, itu lagi yang Anda ulas. Itulah yang, padahal yang main api kan ente-ente juga ya. Jadi kalau Adinda Wafi mengatakan siapapun yang membahas aku lawannya, loh kan kalian yang menabuh perang. Jadi kalau orang respon jangan tersakiti, biasa ajanya itu ya, gitulah. Maksud saya gini loh, sudahilah yang kayak gitu-gitu ya. Mari kita rangkulan. Anda nggak mau masuk api nggak apa-apa. Toh api ini bukan untuk sekelompok orang. Api ini untuk semua manusia, untuk semua umat Islam. Anda gabung di dalamnya ataupun tidak gabung di dalamnya, kami tetap ada di belakang kalian. Besok hari kalian ada masalah, besok hari kalian ada musibah, pasti kami pasang badan datang di situ. Karena kalian adalah saudara kami. Jadi percuma kalian mau bercerita, percuma kalian mau nyala-nyalakan, percuma. Kami tetap sayang sama kalian. Kami tetap cinta dengan kalian. Ya, paham itu. Jadi kalau Anda bercerita itu hanya merusak citra Anda sendiri. Anda mau merendahkan, itu hanya merusak citra Anda sendiri. Tidak usahlah berapi-api. Aku tidak suka begini, aku tidak suka ini orang. Tidak perlu yang kayak gitu-gitu. Anda tidak akan tinggi dengan menjatuhkan orang. Tidak perlu. Hati bung, hati. Islam itu hati. Hati yang harus dijaga ini. Kalbu. Kalau ini rusak, semuanya rusak. Dan kalau hatimu rusak, saya percaya dan saya yakin hubunganmu dengan istrimu, dengan anak-anakmu, dengan tetanggamu juga rusak. Janganlah. Kalau sudah ada kebencian kepada sesamamu muslim, koreksi hatimu. Ada yang sakit di dalam hatimu, ada penyakit. Kalau sesamamu muslim, kau sudah berani menceritakan aibnya depan umum, ada penyakit di hatimu itu. Cobalah koreksi diri dulu ya. Jadi ukuran kita itu hati. Oke? Saya kira begitu teman-teman. Saya sebagai ketua pembina Apologet Islam Indonesia memohon dengan sangat teman-teman saya, adik-adik saya, abang-abang saya, kalau misalnya ada sesuatu yang keliru dari penjelasan saya, japri aja. Setelah itu saya minta maaf, saya akan belajar lagi, tidak perlu lagi diperpanjang. Kenapa kita akan ditertawakan? Oke? Anda membuat saya ditertawakan, itu sama halnya Anda juga yang ditertawakan. Kenapa? Kita satu tubuh. Ya. Jadi cukuplah kita saling menutupi kekurangan, mengisi kemudian kekurangan dari teman-teman. Saya bukan seorang guru. Saya hanya karena tua dari kalian, hanya karena senior di dunia apologet dari kalian, sehingga saya dijadikan sebagai pembina. Jadi kalaupun ada pencapaian yang saya dapatkan, itu bukan karena kelebihan, bukan.
Karena kebetulan aja saya lebih tua. Besok hari insya Allah kalian yang akan naik. Besok hari kalian yang punya nama. Giliran Anda yang akan menjadi harum. Jadi tidak perlulah kita saling merusak satu sama lain. Oke? Paham itu ya? Jadi saya mohon berhentilah. Toh saya tidak pernah memberikan materi baptis adalah wudhu. Al-Quran mengatakan begini, begini, begini. Wudhu itu begini, begini. Maka di dalam Islam baptis itu adalah wudhu. Wudhu itu adalah baptis. Kan gak pernah. Saya cuma mempraktekkan ilmu balaga itu kayak mana. Bagaimana kemudian kita menggunakan majas. Itu aja. Dan itu sudah saya jelaskan. Dan saya tidak pernah berpikir orang yang punya keilmuan selevel Anda bisa gitu loh protes tentang apa yang saya jelaskan. Padahal kalau dipikir keilmuannya tinggi. Tapi masa tentang ilmu balaga kayak begini Anda tidak paham. Saya nggak habis pikir. Saya nggak habis pikir gitu loh. Saya rasa-rasanya tadinya tuh ngerti apa itu tasbih. Pasti kalian sudah paham. Tapi ternyata kalian nggak paham. Yang harusnya protes itu adalah orang-orang awam, bukan apologet yang protes itu. Harusnya orang-orang yang awam. Kok ada Bang Suma mengatakan baptis? Akhirnya mereka disibukkan membaca alif, ba, ta, sa, jim, ha. Tapi yang terjadi adalah orang-orang yang mengaku intelektual tinggi, tidak paham tentang penjelasan saya. Yang awam saja paham maksudnya. Yang awam nih, yang baru ngerti dunia apologet aja ngerti apa tujuan Bang Suma ngomong kayak gitu. Ya Allah ya Rabb. Cobalah hati-hati. Hati ini. Hati utamanya hati. Ya. Hati. Jagalah hati. Jangan kau sakiti. Jagalah hati. Lentera hidup ini. Itu kan lagu guru kita. Oke ya? Jadi saya rasa nggak ada lagi masalah. Jangan lagi diperbincangkan, saya mohon ya. Jangan lagi kita bahas-bahas ini. Ini merendahkan intelektual Anda. Kalau Anda hanya gara-gara baptis wudu, itu aja terus digoreng, itu aja terus digoreng. Ya Allah ya Karim, adalah lebih hak kalian luruskan kata Allah yang dipakai orang-orang kafir, kata Alkitab, kata Nabi, kata Rasul, daripada Anda disibukkan dengan kata baptis wudu, baptis wudu. Apa sih itu? Seakan-akan Anda ini tidak pernah belajar. Baru kemarin lahir. Video itu kan panjang penjelasannya. Dan itu nuansanya berbeda. Bukannya saya sedang memberikan kajian ke internal Islam, bukan. Tolong ya. Jadi jaga hati ini supaya jangan lagi diperpanjang yang kayak gitu-gitu ya. Ditertawakan kita. Ya Bang. Masakan ada seorang yang level pendidikannya kayak gini, yang dibahas itu aja terus, itu aja terus. Nanti penilaian orang itu apa? Pasti iri, pasti cemburu, pasti karena dengki, karena kas ini. Padahal bukan karena itu, tapi karena benar-benar kalian itu mau meluruskan. Tapi orang menilainya jelek, itu karena kalian sendiri. Jadi sudahlah ya. Kita rangkuman adalah lebih baik kalau Anda mau belajar, mau mengajar, maksud saya mau mengajar ke kota Makassar. Rumah saya terbuka, mau belajar di alam boleh, belajar di sekolah saya boleh. Ajarin saya baik-baik. Nah, itu baru adab Islam. Gitu ya, sahabat-sahabat sekalian, mohon maaf saya terbawa perasaan karena saya sedih aja sih. Udah berapa hari ini itu aja terus digoreng. Tidak mendatangkan apa-apa. Dan tidak akan pernah bisa membuat saya jatuh. Dulu pernah saya katakan, tidak ada yang bisa menghalangi saya untuk berhenti kecuali Allah telah memanggil saya. Oke? Kalau hanya saudara sendiri, belum, Anda tidak akan pernah bisa menghalangi saya. Jadi percuma Anda membahas-bahas kayak gitu, percuma. Karena saya akan tetap jalan dengan gaya saya, dengan cara saya sendiri. Karena saya adalah berurusan dengan Tuhan Allah, bukan berurusan dengan manusia. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Ada abang saya jadi nggak enak ini. Kanda Sondi, Barakallah, Bang Haryandi, Masya Allah, Jamet, teman-teman saya semuanya. Mohon maaf kalau saya terbawa suasana ya, karena saya yang ditembak terus ini, yang ditombak lambungnya itu setiap saat itu saya. Ketika membahas baptis, pasti saya, wudhu saya lagi. Terus saya mau sampai kapan diam? Ya,
Makasih ya sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi Noise Uni noise banget. Noise. Noise Uni. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mengenai cerita Bang Jum ini memang tadi malam saya mau bersedih lah. Memang ada yang menggoreng-goreng itu kan, tapi nggak dibilang lah namanya kan. Sudah itulah, sudah. Udah. Nggak usah dibahas, nggak usah dibahas. Dari dulu kita memang tidak semua orang yang suka, karena Rasulullah saja, para nabi aja itu nggak semua suka. Lalu siapa kita disukai orang semua kan nggak mungkin. Tapi tetap yang namanya manusia kan ada batas kesabarannya. Kalau memang Bang Zuma wajar beliau menangis karena yang beliau hadapi kan saudara-saudara sendiri. Tapi ya sudahlah, biarkan. Insya Allah semua kita sudah terbiasa. Ya kan Kevin udah biasa. Tapi kadang gini Uni. Kadang memang yang dibahas memang kan gurunda kita. Guru kita sabar, tapi kita sebagai pengikut beliau ini kadang merasa geram gitu loh. Memang kayak gitu itu. Gini Bang Ardiansah, yang mengkritisi Bang Zuma itu adalah saudara-saudara kita juga, orang-orang yang bersama dengan kita sejak semula. Jadi bagi kita itu bukan sebenarnya kesedihan Bang Zuma itu aku tahu, karena kesedihan beliau itu saudara beliau. Coba kalau bukan saudara kita yang kritisi kita enggak peduli, tapi karena saudara kita yang dari awal itu sama kita, dan ternyata kenapa saat ini mereka seperti itu. Tapi ya sudahlah gitu. Intinya kita so must go on. Kita tetap harus jalan. Aku, Bang Zuma, Kevin dan teman-teman lain itu udah terbiasa seperti itu. Setiap kita pasti akan ada polemik-polemiknya. Tapi ya sudahlah gitu aja. Oke, sip. Satu lagi nih, ada cerita lucu ini. Cerita apa? Dari malam Abang bilang cerita lucu. Awas kalau aku nggak ketawa ya Bang. Enggak, yang kan kemarin tadi malam aku masuk rumpak bom. Terus ada situ ngaku-ngaku Islam dia, padahal dia Kristen, mau murtad aja kan. Terus dibikin mereka lah settingan mau murtad, seolah-olah Islam dia mau murtad kan. Nah, terus naiklah saya kan baca dulu Al-Fatihah, aku bilang malah dihujat mereka aku. Itu udah biasa itu Bang, kayak gitu tuh. Serigala berbulu buaya itu. Katanya. Ini yang paling lucu alasannya, katanya mau murtad. Kan dibilangnya mau bermimpi dia datang seseorang pakai baju putih, terus tangannya bolong, kakinya juga bolong, menghampiri dia. Katanya mau murtad. Yang punggungnya nggak bolong kan? Yang penting punggungnya nggak bolong ya. Kuntilanak berarti itu. Kuntilanak yang terbang nyangkut di jemuran, kena paku. Jemuran paku. Kan jemurannya talinya dari kawat. Itulah. Terus Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batlah. Iya. Saya juga kemarin itu kan menghina Tuhan gak ada namanya. dia kan sering masalah orang baca Al-Quran itu salah gitu kan. Jadi ya saya juga coba tes dengan yang tebak-tebakan saya waktu di pesantren. Saya bilang oke, kita main tebak-tebakan aja, saya bilang gitu kan. Dalam surat pendeknya yang tidak ada huruf fa-nya apa? Nggak ada yang tahu dia. Aduh, kan saya bilang. Di dalam surat pendek yang tidak ada huruf fa-nya. Dia orang mikir semua, nggak ada yang bisa jawab kedua-dua itu. Alhamdulillah kan dia terbungkam, dia langsung diturunin saya jebret. Iya Bang, yang tadi bukannya ini yang naik dia olok-olok mereka. Bukannya Al-Fatihah itu Bang. Al-Fatihah ya Bang ya. Iya benar, barakallah, ini harus makanya sedarah kalau sama Bang Juba ini. Masya Allah, alhamdulillah. Bang Jamet. Huruf yang lain ada semua tuh. Iya, yang lain ada, Pak tidak ada dia. Ada lagi Bang Juma yang huruf nunnya 1. Surah apa? Kalau itu aku nggak tahu. Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, Masya Allah. Iya. Iya. Masyaallah.
Ya Kalau- kalau saya sih Det, Alifnya apa? Bang Juma Apa? tadi Det, Pak Ari, surat Gurunda. yang ada alifnya apa? surat surat Bang Adriansa. Tadi saya nangis terus Bang Juma, masya Allah saudara ke darah ini gitu dihujat terus itulah, tapi apa pengorbanan seperti Rasulullah Udahlah itu bang, udah bang, udah kelar itu. Iya, ya udah saya sih, cuman ya Allah saya bilang ya memang begitulah kehidupan kalau kita udah tawadu sama Allah itu, selalu di orang-orang yang apa sih, sini juga ngedengar dia orang itu. Memang masih ini bang, masih ada ya kan saudara-saudara kita yang muslim di luar sana itu masih ada yang lupa bahwa segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya dan sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Itu mereka lupa gitu loh. Iya. Iya betul. Masya Allah. Kurus-kurusnya aku tetap ada tulangnya kan Bang Alayubi. Gurunda ini pesan Iya, Bang. pesan dari kiai-kiai Banten nih dari 2013 lalu. Bang Hari itu hadir kepada mereka. Mereka bilang gini nasihatnya. Ya Yandi, jangan sampai bermusuhan sesama muslim. Kita rapatkanlah barisan aja. Di 2013 itu Bang Jum, kiai itu membicarakan. Jadi ya itu udah tawadunya saya ke situ. Oh berarti ya benar gitu kan. Muslim sekarang ini akan merusak dirinya sendiri gitu. Gitu. Makanya Itulah dia, Bang. Siap Gurunda. Kores. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Kores. Mana nih Bang Kores? Bang Kevin. Oke, Bang Hari, terima kasih atas pemaparannya. Iya, Ya, Bang. saya turunkan nggak apa-apa Makasih ya, ya, Bang, ya. Kita gantian sama oten yang lain, siapa tahu ada yang mau naik. Nggak Ya, apa-apa Bang. Sehat terus lah, Bang. Lu ya Allah, semoga Amin. selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah. Terima kasih Bang Hari, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, ya teman-teman. Tunggu dulu. Tunggu. Bang Sondi dulu suruh ngomong Oh beliau. iya, siap. Ada Pak Sondi. Nanti kita dipecat. Ada udah. Silakan udah. 1, 2, 3 dengar keluar suaranya. Banget suaranya. Oke. Ekonya banyak kali. Udah. Sekarang nggak pakai echo Turun. ini. Tapi kayak Udah. kayak menggema gitu udah. Terus ada agak noise. Ya, udah. Oke. Gini. Jujur banyak pembelajaran ya. Ini khusus buat diri saya bukan siapa-siapa. Banyak pembelajaran yang saya pribadi ambil hikmahnya dalam sebuah perjalanan kita memperjuangkan agama Allah ini. Butuh kesabaran, keikhlasan, dan lain sebagainya. Ya itulah ujian kita. Saya pribadi sangat bangga lah dengan antum, dengan Juma. Ninda luar biasa gitu loh. Artinya memang perjuangan itu pasti ada kerikil. Kalau nggak ada kerikil, nggak ada seninya kita ini kan. Tapi kembali lagi kesabaran kepada kita. Ada bahasa bijak ngomong gini, hujan lebat akan kita tempuh, mengapa hujan rinai kita harus berteduh? Iya kan, artinya tetap aja. Karena dibalik orang yang suka sama kita, dipastikan ada yang tidak suka. Itulah kehidupan gitu loh. Tetapi dibalik itu semua, tetap kita harus memperjuangkan agama Allah. Terlepas orang suka dan tidak suka. Sebenarnya bukan masalah tidak suka. Mungkin di sini kita berpikir positif thinking saja. Ada rasa kerinduan mungkin, rasa keakraban yang dulunya ada, sekarang udah mulai berkurang, sehingga timbul riak-riak seperti itu. Ya kita ambil positifnya saja. Jangan kita terbawa arus lah. Tapi
bagaimanapun juga Gurunda Zuma itu sebagai manusia di satu titik nadir dia harus perlu untuk menjelaskan dan perlu untuk berkomentar. Ya alhamdulillah lah hari ini beliau sudah komentar. Ya mudah-mudahan komentar beliau ini, ulasan hati beliau ini dari lubuk yang hati paling dalam kita lihat tadi itu bisa diterima lah oleh kawan-kawan yang mempunyai pandangan perbedaan tadi. Ya kita di sini bukan mencari pembenaran, kita nggak mencari itu. Yang kita cari ini sekarang adalah bagaimana kita bisa menyatukan kembali benang-benang yang sedikit kusut itu menjadi lurus lagi. Karena kita sama-sama memperjuangkan agama Allah, kita memperjuangkan agama Allah, saudara kita di sebelah juga memperjuangkan agama Allah. Alangkah eloknya, alangkah dasarnya kalau perjuangan kita ini kita satukan. Karena bagaimanapun juga, di balik kita tidak suka sama seseorang, yakinlah orang itu pernah berbuat baik sama diri kita. Di balik kita tidak suka sama seseorang, yakinlah orang itu pernah berbuat baik sama kita. Kenapa berbuat baik sama kita itu nggak kita pegang, nggak kita ingat? Kenapa hanya keburukan, kesalahan sedikit di mata kita mungkin itu harus kita perlebar? Nah ini yang harus kita luruskan lagi. Dan jujur saya katakan kepada Gurunda Zuma, banyak ilmu yang saya dapat. Bagaimana menghadapi namanya keikhlasan, kesabaran, dan harus meluruskan. Karena kadang-kadang tidak semua yang kita sampaikan itu orang bisa terima. Nah sebenarnya kalau dia tidak bisa terima, ada ruangnya untuk kita diskusikan itu. Tapi sudahlah ya. Yang mudah-mudahan dengan kejadian ini semakin membuat kita semakin dewasa, semakin kita memahami. Ya inilah ujian itu. Ujian itu kadang-kala tidak datang dari luar, tapi ada saatnya ujian itu datang dari dalam. Tapi tetaplah kita berjalan. Satu lagi kepada Gurunda Zuma, antum banyak dicintai oleh orang Muslim. Itu aja diingat. Jangan, tetaplah berjuang. Tadi ada kebanggaan kita, antum tidak akan pernah berhenti menyuarakan ini sebelum Allah yang memanggil. Ini kita luar biasa. Ya, artinya kerikil-kerikil itu harus bisa kita hadapi. Ya sekali lagi terima kasih Gurunda Zuma. Sama-sama abangku, masya Allah. Banyak ilmu yang mudah-mudahan keikhlasan dan kesabaran yang ada dari Gurunda Zuma ini bisa kita ambil, kita pakai juga untuk kehidupan kita sehari-hari. Mungkin demikian sedikit Gurunda Zuma. Makasih abangku, sehat terus bang ya, sukses bang ya. Makasih, dilanjut ya. Aku mau turun dulu ya, cuma menyampaikan itu aja. Nanti kita jumpa di Senayan abang. Insya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Dilanjut. Terima kasih host, terima kasih Kores, semuanya Riansa, Rifa, Alayubi. Siap. Lanjutkan perjuangan kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah sondi. Ya, Udah itu abang ya. Udah abang, kakak. Ya. Udah akang, Mas. Kalau Uni itu mama atau omah. Nenek. Nenek. Yuni itu bahasa Korea, Bang. Yuni itu. Oh, Yuni. Sister, kakak gitu. Udah apa belum itu loh? Udah apa belum? udah lahir duluan, itulah udah. Ayo teman-teman, bisa ndak abang dan adik-adik saya, kok abang-abang pula, adik-adik saya di sini memberikan penjelasan terkait dengan kisah para Rasul 3:22-23 itu. Kisah para Rasul 3 nomor 22. Kisah para Rasul pasal 3. Soalnya aku hafizah Bible, tapi kok nggak tahu aku bentar. Kisah para Rasul pasal 3 nomor 22. Iya, dan 23. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya padamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Kalau menurut prinsip keotenan ini biasanya Yesus dibangkitkan di hari ketiga ini. Nah, coba. Di mana kenanya? Yesus Bukankah itu telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu. saudaranya siapa? Saudaranya kan itu Bang, si Andreas.
Saudaranya Bani Israel. Ya, sama seperti aku. Sama seperti Musa. Ah, Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. ah. Dan Terus? akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Nah itu. Mana itu? Ya, Yesus kata mereka di hari ketiga Iya, bangkit. makanya sebagai orang yang belajar apologet, coba dudukkan Yesus, nyambung nggak di situ? Kita cari aja di mana dia bisa didudukkan kira-kira. Coba konsentrasi di data nomor Entah. 23-nya, Dek. Ya, ya. Data Dan dua- akan terjadi bahwa Iya. semua orang yang tidak mendengar Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Ya, ya, Dibasmi ya. di situ exolotoreul, artinya dibunuh, dihilangkan, dilenyapkan atau dimatikan. Nah, siapa yang kemudian dimatikan ketika Yesus datang berdakwah di Yerusalem sana, yang tidak mengikuti Yesus dimatikan, dibasmi, dilenyapkan. Exolotereu. Ada enggak? Atau jangan-jangan sebaliknya, justru dia yang dilenyapkan. Kan itu penting. Kan itu penting untuk Iya, iya, diketahui. iya. Iya, 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 iya. Kalau kalau memang dia, ya sudah, berarti sudah banyak orang Yahudi yang dibunuh, diperangi, bahkan musuh-musuh Yahudi yaitu orang-orang yang Iya, duduk di sana. betul, betul. Iya kan? Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Terbaliknya dia yang dibasmi. Iya. Assalamualaikum Adinda Ketua API, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda dan semua saudara-saudaraku para mujahid. Saudari, aku Apologet bukan Muslim, saudara. semangat. Ustadz Alif salah. Sejak Nah, kapan aku berjenggot? Kalau ada minoritas maka digabungkan ke mayoritas. Gak bisa, itu penyebutannya. namanya diskriminasi. Bukan. Iya, bener bang. Di Ini situ ini aja, bener ya. Terus tolak ukurnya ketika sedikit lagi. iblis aja waktu itu Nah, gimana digolongkan dia? malaikat. Minoritas Lanjut. dia. Digolongkan Iya. malaikat karena dia minoritas. Iya. Jadi aku termasuk laki-laki karena minoritas gitu. Bukan termasuk iblis. Enggak. Minoritas. Termasuk iblis karena minoritas. Astagfirullah. Oh ya Allah. Oh jadi Enggak. itu ternyata Ustadz Alif sama Bang Zuma. udah. Iya ya. Kita ke poin ini ya. Iya. Jadi kalau benar teman-teman ya. Coba aku bukain datanya nih Buka ya lagi deh, teman-teman. buka lagi deh. Itu Ya, udah di sampai teman-teman kita. ya. Pada poin itu kita udah sampai tadi ya kan. Iya. Coba kita masuk ke ramalan Yakub terhadap keturunannya di Kejadian 49 itu nomor 10. Kejadian 49 nomor 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak. Oh ya, aku juga ada Bang. Nanti aku tambahin dari situ ya. Kejadian 9 Kejadian 9 pasal nomor 10 ya, 10. Iya. Dan dengan segala makhluk ya. Iya. Bukan ini. Jadi sebenarnya ada terjemahan yang kurang tepat di situ. Kenapa saya katakan kurang tepat? Karena di situ original teksnya kan source. Source itu dalam Tunggu Bang. Kejadian 9 ayat 10 dan dengan segala 49. Makanya kalau orang bicara diam dulu. Iya. Nah, ntar kesumpel mulutnya pakai tangan. Gitu loh, Dek. Jadi di Siap. Kejadian 49 nomor 10 itu di situ ada kata sword. Siapa yang bisa Ibrani di sini? Sword itu artinya bukan akan beranjak, tetapi adalah menyimpang. Tongkat kerajaan tidak akan menyimpang dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan di antara kakinya sampai datang yang berhak. Itu akan dipindahkan. Shiloh artinya dipindahkan, beranjak. Yang berhak itu datang kemudian untuk mengambil tahta itu, barulah kemudian hal ini berpindah dari Yehuda. Tongkat kerajaan ini tidak akan berpindah, tidak akan menyimpang, artinya tidak bergeser dari keturunan Yehuda sebelum yang berhak itu datang. Siapa dia? Siapa yang membuat kerajaan ini kemudian berpindah?
yaitu dia yang berhak atasnya, iqha, yang mampu kemudian suaranya didengarkan atau menaklukkan bangsa-bangsa lain, umat lain, bangsa atau rakyat. Jadi kerajaan Yehuda yang diberikan Allah kepada mereka tidak akan berpindah sebelum yang berhak itu datang, yaitu yang mampu kemudian memahamkan hukum-hukum Tuhan kepada bangsa-bangsa lain. Pertanyaan sederhananya kembali ke kisah para rasul 3. Sejauh ini Dinda Rifa tahu pada saat kemudian orang Yahudi ini menguasai atau tinggal di Yerusalem, mereka tinggal dalam penguasaan bangsa mana? Romawi. Berarti ketika itu datang, maka yang berhak atasnya ini mampu menaklukkan bangsa lain, bukan dia yang ditaklukkan. Betul. Benar ya? Benar. Oke. Jadi siapa yang kemudian membebaskan Yerusalem dari Roma? Sayyidina Umar Ibnu Khattab. Tepuk tangan. Dan beliau datang dengan onta, dengan kesederhanaannya, dan ini ada bukunya ini, aku bisa tunjukkan. Ini referensinya. giliran dirimu sekarang, silakan. Ya, jadi ini ya, aku punya buku. Kalau teman-teman punya buku Jerusalem The Biography, itu ditulis oleh Simon Sebag Montefiore, aku bisa bukakan. Di sini tertulis dengan indahnya Sayyidina Umar Ibnu Khattab itu adalah seorang pemimpin yang dikatakan para orang-orang yang ada di situ waktu itu adalah pemimpin teradil. Beliau mengizinkan orang-orang Yahudi ke sinagog, beliau mengizinkan orang Kristen ke gereja, dan beliau adalah pemimpin yang sederhana, bahkan membuat pemimpin-pemimpin selain pemimpin Muslim pada waktu itu terkaget-kaget melihat pakaian beliau yang sederhana, berbeda dengan mereka yang pakaiannya penuh dengan jubah-jubah kemewahan. Masya Allah, aku baca ini aja merinding dan gimana ya, saking takjubnya begitu Sayyidina nih ya. Aku teman-teman mungkin kalau ingin tahu kisahnya, silakan buka buku ini The Biography yang ditulis sama Simon Sebag Montefiore. Di sini dituliskan perjalanan sejarah Yerusalem itu mulai dari sebelum Masehi. Ya, tebal sekali bang. Nih, bukunya tebal. Nah, jadi di sini aku mengambil beberapa poin. Aku sudah sempat screenshot terkait tentang Sayyidina Umar Ibnu Khattab sebentar. Aku tunjukkan di sini. Kalau aku tampilkan nanti di ininya ya. Masya Allah ya, sekelas orang-orang mengakui betapa Sayyidina Umar Ibnu Khattab adalah seorang pemimpin yang sangat luar biasa, Masya Allah. Dan ini diakui oleh orang-orang di luar Islam sendiri. Nah, dan cara beliau mendatangi Yerusalem sendiri pun sangat indah ya. Beliau hanya berkendaraan onta, dan beliau itu diberikan kunci sama salah satu petinggi yang ada di Yerusalem pada waktu itu. Masya Allah, ini luar biasa. Dan beliau yang menaklukkan 400 tahun Yerusalem dipimpin oleh umat Islam, dan mereka hidup berdampingan sampai datang si penyerang dengan menggunakan tanda salib di badannya, karena ada perintah dari seorang paus Urban kedua yang menyuruhkan untuk menyelamatkan tempat dan makam Tuhan. Padahal 400 tahun umat Islam memimpin dengan penuh damai dan sukacita. Setelah itu yang terjadi adalah darah bergelimangan di situ sampai setinggi apa? Sampai setinggi tumit kalau nggak salah, sampai setinggi mata kaki kalau tidak salah. Artinya yang terjadi kemudian setelah dipimpin oleh umat Islam kemudian direbut oleh orang-orang yang mengaku menyelamatkan makam Tuhan, justru Yerusalem sangat mengerikan setelah itu, sangat mengerikan. Dan saya punya, insya Allah saya akan jadikan resume, nanti saya bagikan di API ya teman-teman. Saya akan cantumkan sumbernya dan saya akan kutipkan perkataan-perkataan dari para skolar-skolar terkait baginda Sayyidina Umar Ibnu Khattab, bagaimana kesaksian mereka terkait pemimpin. Salahuddin Al-Ayyubi juga diceritakan di buku ini, bagaimana beliau itu ketika beliau memenangkan melawan Yerusalem yang mencoba untuk mengalahkan mengambil ya mempertahankan Yerusalem, Salahuddin Al-Ayyubi itu beliau tidak menghunuskan pedang kepada pemimpin yang melawan beliau, tapi memberikan air minum yang sudah diberikan air salju, sudah diberikan kepada beliau, kepada orang yang musuh beliau ini. Lalu beliau katakan, inilah tradisi kami orang Arab, kami tidak akan membunuh orang yang minum dan makan di rumah kami. Masya Allah, merinding aku melihat. Dan itu diakui oleh skolar-skolar yang non muslim, bahwa Salahuddin Al-Ayyubi ini bahkan menawan si pemimpin raja pada itu, kalau nggak salah namanya Raja GUY ya, Bugai namanya kalau nggak salah gitu. Dan beliau bilang begini, kamu ditawan, tapi ditawan dengan cara baik.
setelah ditawan dengan cara baik, si istri dari si pemimpin perang ini meminta untuk dibebaskan suaminya, dibebaskan sama Salahuddin Al-Ayyubi. Masya Allah, pokoknya luar biasa. Pemimpin-pemimpin Islam itu nggak ada tandingannya kalau dibandingkan dengan raja-raja Inggris yang aku punya cerita-cerita tentang mereka, di mana di antara mereka sebelum menjadi raja-raja di Inggris dan memimpin Inggris sendiri, mereka membakar satu gereja penuh, itu ada. Dan kemudian mereka menjadi apa? Menjadi orang-orang yang disebut dengan orang-orang yang dekat dengan gereja. Setelah mereka melakukan pembakaran, penganiayaan, bahkan Konstantin sendiri Bang, di buku ini diceritakan betapa Konstantin itu adalah orang yang sangat kejam. Lalu dia tiba-tiba menjadi orang yang memprakasai Konsili Nikea dan kemudian menetapkan Kristen menjadi agama satu negara. Padahal di awal dia adalah orang yang sangat kejam. Saya bingung Bang Zuma, kenapa para petinggi-petinggi dari Kristen itu berasal dari orang-orang yang sangat jahat, seperti Paulus, kemudian Konstantin, kemudian si Longinus sendiri yang menusuk lambungnya Yesus sekarang bergelar sebagai santo. Ini saya bingungnya itu Bang Zuma. Tapi nanti saya akan rangkumkan. Ya sama, ya bukunya itu, Masya Allah ya. Jadi ada, yes betul, itu bukunya, Book of Jerusalem. Dan aku juga punya satu lagi buku tentang perang suci ya. Ini luar biasa juga kalau dibaca, Masya Allah. Kita akan lihat bagaimana ternyata perang suci itu, perang suci ini, indikasi perang suci ini adalah karena keserakahan ya kalau kita lihat. Nih, jadi ini juga dibaca teman-teman nanti insya Allah. Ini aku belum clear membacanya. Nanti aku akan resumkan dan aku akan tampilkan buat teman-teman. Nanti aku share di API ya. Aku bikinkan handoutnya insya Allah. Aku lagi baca dulu tapi ya. Jadi ada beberapa buku. Ini aku juga punya kamus bahasa Ibrani nih. Kalau baca ini, ya lumayan lah keilmuan kita untuk bagaimana kemudian bisa memahami sejarah daripada Yerusalem ini. Ya mereka tuh selama ini tuh di ini Bang Zuma, mereka itu selama ini kan mereka di bawah kekuasaan Romawi. Lalu kemudian saya bingung, ada salah satu akun TikTok pernah berbicara namanya Ibu Koni ya. Ibu Koni ini bilang orang Israel itu mengalahkan Romawi. Saya bingung kapan gitu. Kapan orang-orang Yahudi pernah mengalahkan orang-orang Romawi sementara Yerusalem sendiri diperebutkan selama ini oleh banyak orang gitu Bang Zuma. Jadi saya ingin membongkar. Jadi kita harus keep sejarah ini supaya kita tidak diselewengkan sejarah dan tidak diklaim gitu. Makanya saya berusaha sekarang lagi nyimpan semua sejarah ini gitu. Insya Allah saya resumkan nanti. Ya itu bukunya. Betul teman-teman, sama seperti bukunya Bang Zuma tuh. Tuh, sama. Jadi kalau berbicara tentang sejarah kita jangan diragukan karena kita punya kitabnya, bukunya. Aku juga punya sejarah bangsa Arab Bang, dan ternyata Philip Kahiti, orang yang menuliskan sejarah Arab ini Bang Zuma, dia sendiri mengatakan Musa itu ke Mekah ketika dia kan berada di Mesir. Dia meminta untuk Firaun pergi pergi berziarah ya kan. Jadi Musa itu pernah, dan dia minta keluar Mesir. Kalau seandainya maksud orang-orang Yahudi dan orang Kristen Musa waktu itu berada di di daerah-daerah Bukit Sinai, daerah Mesir, maka itu berarti tidak keluar dari Mesir. Makanya Bukit Sinai mana lagi tempat Musa itu pergi? Bukit Tursina mana lagi tempat Musa itu berada? Karena kalau Bukit Tursina yang dimaksud di tanah Mesir, berarti Musa tidak keluar dari Mesir. Sementara di ayat itu dikatakan dia keluar dari Mesir. Ini aku lagi kaji juga. Insya Allah aku resum lagi. Emang tugas aku akhir-akhir ini emang banyak banget ngeresum ini. Insya Allah. Kita akan simpan data-data ini. Oh, udah turun. Nggak mau nyapa tamu yang baru gabung. Udah turun lagi. Tapi izin nyambung, menarik Gurunda pembahasan yang tadi. Saya juga qadarullah beberapa hari ini kok menemukan ayat itu ya, maksudnya pembahasan di KPR tadi, KPR 3 itu. Karena di situ saya menyimaknya, menariknya. Aku izin tadi yang agak menarik pembahasan ini ya Uni ya. Saya coba kembalikan juga. Karena ini kan mengutip di Perjanjian Lama. Ya, jadi bukan otoritas kawan sebelah aja yang bisa kita membacanya. Karena kan di situ dikatakan, kalau saya coba tangkap, di situ kan dikatakan bahwa tadi kan di 23, kalau di 21, kalau saya coba baca bahwa Kristus itu kan harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Elohim dengan perantara nabi-nabinya yang kudus zaman dahulu. Nah, jadi
saya kemarin membahas tema ini juga menarik. Posisi Yesus itu keberadaannya di surga. Nah, dalam keadaannya di surga, di situ kan titik. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi di antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Nah, posisi Yesus terangkat di surga baru dibangkitkan seorang nabi. Dibangkitkannya ini dalam saya coba menangkap dari runutan isi ayatnya ya, bahwa Yesus di surga lalu diangkat seorang nabi di antara saudaramu. Posisi Yesus itu sedang berada dalam pemulihan gitu. Kalau merujuk dari 21-nya kita baca, ya tentu mereka akan menolak bahwa tetap itu merujuk kepada Yesus, tapi nggak masuk. Walau bagaimanapun, apalagi tadi sampai ke 22, 23 gitu. Nah itu Guru Nda, kalau beberapa hari ini saya berusaha untuk meneliti bunyinya. Lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Deku, Ustadku. Siap. Ya Pak Ustadz Ali, bagaimana kabarnya? Ini juga yang dibawa teman-teman yang dibawa juga saya sampaikan, kalau mau mengetahui secara mendalam, ini miliki buku ini. Ini bagus. Injil Petunjuk Jalan Menuju Islam. Ini bukunya bagus sekali untuk dibaca. Jadi kalau saudara-saudara mengkaji atau membaca kitab ini, buku ini, ya, saya rasa insya Allah kalian tidak akan goyah untuk masuk kembali atau pindah dari Islam, atau yang tadinya mualaf untuk kembali ke agamanya, nggak mungkin. Ini kitabnya, bukunya sangat luar biasa isinya. Jadi sembari kita memperkuat akidah, ya teman-teman juga belajar apologet. Belinya di toko buah-buahan. Ya di toko buku, Gramedia, di Gramedia ada, insya Allah ada. Ya silakan ya teman-teman dibaca bukunya nih, Injil Petunjuk ya Jalan Menuju Islam. Oke ya, dimiliki teman-teman. Laskar Api dibawa dibaca, di situ lengkap di dalam, dari aspek Bible, yang kemudian pesan-pesan yang masih muncul, yang masih digunakan kemudian teman-teman kita Kristen hari ini. Dan ternyata memang kalau kita baca buku ini, itu kita sampai pada kesimpulan bahwa Islam memang harus ada. Islam memang harus ada, nggak bisa tidak. Karena ternyata kitab-kitab sebelumnya itu hanya diperuntukkan kepada kelompok tertentu, bukan untuk seluruh umat manusia. Dan juga kitab-kitab terdahulu itu ternyata tidak mencakup tentang keilmuan dan semua hal yang terkait dengan apa yang dibutuhkan manusia. Tapi setelah Al-Quran itu datang, ya, barulah kemudian apa yang dibutuhkan manusia itu bisa dipahami, bisa ditemukan di dalam Al-Quran. Gimana sayang? Ya. Ini buku ini ditulis oleh Lisu Marimpin Lobo, MHDS. Oke, dari Tanah Toraja. Seorang mualaf rupanya dia, Aki. Iya, betul. Jadi dia dari Kristen Protestan. Dia dari jemaat Tikalah, Toraja, desa Sakdan, Matalloh. Kakeknya seorang Katolik, kedua orang tuanya Kristen Protestan. Ini sangat bagus ini, karena dia dari mu'alaf menjelaskan tentang Biblenya dan kenapa sampai harus memilih Islam. Penulisnya ini dari keluarga pendeta, Lisu Marimpin Lobo, MHDS.
Oke, gitu ya. Sekedar informasi buat teman-teman sekalian. Nanti kalau ada waktu ke rumah Bang Sumo boleh baca-baca buku di tempat koleksi Bang Sumo, buku apologet, buku kristolog. Masya Allah, gudangnya ilmu juga ternyata guru kita ini. Nah, nanti kapan-kapan Ustaz Sugi kalau kita balik lagi ke sana kita boyong semua. Jangan di foto-foto aja sampulnya. Karena banyak mualaf saya. Boyong ilmunya Nggak lah. banyak sih. Ada beberapa yang pinjam kembali bukunya sampai sekarang. Katanya suka bacanya diulang-ulang. Udah tamat diulang lagi. Diulang Nanti aja dibeli. terus. Nanti dibeli aja deh. Kalau misalnya ada nanti bagaimana caranya kita punya nih buku. Injil yang mengantar orang ini menjadi. Kalau kita beli di Gramedia nggak ada alasan lagi ke Makassar. Ada lagi yang bagus itu anu apa? Injil di bulan Sabit atau Sabit di Injil gitu loh. Agak lupa saya itu. Injil di bulan Sabit. Oh, itu keren juga itu. Bagus itu. Ya, jadi saya bacakan ya, salah satu sub materinya adalah benarkah manusia akan dibangkitkan oleh Yesus. Penulisnya ini, mantan pendeta, mengatakan, wahai saudara-saudaraku umat Kristiani, betapa besar harapanmu dan menyimpan harapan, yaitu harapan baru akan dibangkitkan oleh Yesus dari kubur, sebagaimana Yesus bangkit di antara orang mati seperti diceritakan di Bible. Benarkah akan terjadi demikian? Dari mana orang Kristen memperoleh petunjuk seperti itu? Apakah dari Bible? Ternyata bukan. Karena di dalam kitab Ibrani 11, 16-19 mengatakan bahwa yang berkuasa membangkitkan orang mati dan memasukkan ke dalam surga adalah Allah, bukan Yesus. Jadi dengan memiliki buku ini, teman-teman langsung diberikan solusi. Kita akan dibangkitkan oleh Yesus, kita akan dibangkitkan oleh Yesus. Padahal dijawab sendiri, Ibrani 11, 16, 19 yang akan membangkitkan adalah Allah. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman dari Abraham, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ialah yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishak lah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berfikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Ibrani 11 nomor 17. Ya, ini adalah hasil pengembangan dari Kejadian 22 1-14 oleh pengarang kitab Ibrani. Dikasih keterangan kaki bahwa Ibrani itu adalah pengembangan dari Kejadian kitabnya orang Yahudi bab 22 nomor 1-14 oleh pengarang kitab Ibrani. Jadi setelah mereka belajar tentang kitab Kejadian, mereka kemudian membuat kitab yang disebut kitab Ibrani. Inilah Paulus. Oke, jadi kesimpulannya bukan Yesus yang membangkitkan orang mati. Kenapa saya katakan bukan Yesus yang membangkitkan orang mati? Pendapat saya, karena memang yang menjadi kaidah kemudian adalah Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, itu satu. Kedua, orang dihakimi berdasarkan terhadap firman yang Yesus terima dari Tuhan. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Yohanes 12:48. Barang siapa yang menolak aku, dia telah ada hakimnya, yaitu firman yang aku sampaikan. Nah, sedangkan firman yang Yesus sampaikan adalah firman yang berasal dari Allah. Firman itulah yang kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Berarti Allah yang akan membangkitkan berdasarkan atas firman yang pengakuan Yesus. Kemudian, Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Tuhan telah menetapkan, menjadikan Yesus sebagai perantara kepada Bani Israel, untuk Tuhan melakukan tanda-tanda, mukjizat, kekuatan di tengah-tengah Bani Israel,
melalui perantaraan Yesus. Maka yang membangkitkan itu bukan Yesus, tapi yang membangkitkan itu adalah Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Ini kitab mantan pendeta, keluarga besar pendeta yang juga ada di kota saya, yang menjelaskan itu dan diperkuat lagi dengan argumentasi pemahaman kita terhadap Bible itu sendiri. Tepuk tangan untuk Akhi Sugi. Itu disambut dulu tuh ada Bang James. Ya. Shalom, apa kabar semua, saudara semua, apa kabar? Baik, baik. Silakan dilanjut. Bang. Oke. Bos Suma. Ya bos. Suma. Ya bos. Kenapa ini Bang Suma lebih percaya kepada buku yang ditulis baru-baru ini daripada buku yang sudah ditulis lama yang diilhamkan oleh Roh Kudus itu sendiri? Kenapa ini Bang Suma? Ada alasan apa? Baik, saudaraku. Jadi kalau berbicara mengenai diilhamkan Roh Kudus, kita kembali kepada Yohanes 16 nomor 13 nomor 14. Roh Kudus, roh kebenaran itu tidak berkata-kata selain daripada apa yang didengarkan dari Sang Ilahi, dari Sang Tuhan. Sedangkan Sang Tuhan itu mustahil salah. Sang Tuhan itu mustahil keliru. Sang Tuhan itu kemudian mustahil hilaf di dalam menyampaikan firman. Sedangkan Roh Kudus ini menyampaikan satu pemberitaan bukan dari dirinya, tetapi dari Dia yang telah mengutus, yaitu Sang Yang Maha Tahu. Kalau yang disampaikan itu adalah dari Sang Yang Maha Tahu, maka mustahil ada kesalahan, mustahil ada kekeliruan, mustahil ada revisian, mustahil ada perbaikan. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Kitab saudara setiap hari, setiap saat pasti akan bisa kita temukan kesalahan dan revisi-revisi yang ada di dalamnya. Dan itu kita bisa buktikan. Sejak Bible itu ada sampai hari ini, selalu kemudian dibarengi dengan kesalahan-kesalahan. Salah cetak, Karim. Makanya sering saya mengatakan bahwa roh kebenaran itu datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, bukan datang kepada penulis Bible. Karena penulis Bible, Biblenya, tulisannya, bukunya syarat dengan kesalahan. Sedangkan yang disebut roh kebenaran adalah hakikat yang benar, tidak mungkin kemudian mengalami kesalahan sedikit pun. Nah, sedangkan kitab saudara, ya, seperti jadi itu. Silakan. Saya percaya bahwa Bang Suma ini dia mengambil dari QIS 11 ayat yang 1. Kitab itu tersusun rapi, jelas dan terperinci. Dan di surah Yusuf 111, kitab yang tidak dibuat-buat, ya, sebagai petunjuk bagi kaum beriman. Iya kan, Bang Suma? Iya. Ya. Nah, oke, jadi kalau kita sih di Kristen itu kenapa kita percaya Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat? Karena ya, upah dosa ialah maut, ya. Di lanjutan Kejadian 3 ayat yang ketiga, jangan makan buah itu, nanti kamu akan mati. Nah, itu di sana ada ketetapan yang dibuat oleh Allah supaya manusia tidak boleh melanggar itu, tapi manusia melanggar itu, makanya akibatnya adalah mati. Nah, pelanggaran yang dilakukan itu adalah pelanggaran terhadap firman Allah itu. Jadi kenapa firman Allah itu harus mati untuk kita? Supaya kita memperoleh keselamatan, seperti itu. Karena Yeremia 29 ayat 11, rancangan Tuhan adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan. Mazmur 92 ayat 5, sebab rancangan Tuhan bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalan Tuhan, ya.
Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh yang hidup yang kekal. Jadi di sini Allah sangat mengasihi manusia sehingga firman-Nya itu harus mati, harus mati untuk menebus kita, seperti itu firman Allah itu. Nah, kami umat Kristen percaya kami tidak perlu lewat makelar lagi, tapi firman Allah itu sendiri yang menjadi pedoman kami, patokan kami untuk sampai kepada kerajaan surga, seperti itu Bang Suma. Nah, bagaimana Bang Suma bisa sampai kepada kerajaan surga seperti itu? Silakan. Baik. Jadi sangat menarik apa yang saudara paparkan. Ini pernah saya bawa kajian terkait Yeremia 29 ini. Bahkan sering saya menyampaikan kepada teman-teman yang belajar apologet bahwasanya kita melihat Islam itu adalah sebuah keyakinan, sebuah agama patron yang bukan dibikin simsalabim. Jadi maka jadi. Tetapi Islam itu adalah satu komponen ajaran yang diurai kemudian Allah secara berangsur-angsur kepada para nabi sesuai dengan kemampuan umat pada masa itu dan kemampuan masa itu dan zaman, perkembangan zaman pada masa itu. Kalau saudara melihat Yeremia 29 khususnya nomor 11, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ini yang berkata siapa? Tuhan, Allah. Aku yang merancang semuanya. Maka kemudian rancangan Allah itu bukan rancangan manusia. Kita lihat Al-Quran. Kalau ini adalah rancangan manusia itu mustahil. Nah, sedangkan kitab saudara isinya adalah rancangan manusia. Siapa mereka? Lihat penulis kitab kanon. Mereka menulis sesuai dengan pendapat mereka. Mereka menulis sesuai dengan hasil karya mereka sendiri. Sedangkan Al-Quran itu adalah wahyu ilahi, rancangan Tuhan. Makanya tidak ada yang bisa menemukan satu kesalahan pun dalam Al-Quranul Karim. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kalian wahai manusia. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan Islam, Shalom, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Inilah Shalom. Shalom itu apa? Islam. Gak ada yang bisa bantah. Islam damai sejahtera. Cari dimanapun. Apa Islam itu? Islam itu adalah damai sejahtera. Dan ini adalah rancangan Tuhan. Makanya Al-Quranul Karim itu didatangkan di akhir sebagai penopang damai sejahtera kehidupan manusia dari sejak baginda Rasulullah Muhammad SAW sampai manusia terakhir di akhir zaman. Maka yang menjadi petunjuk kemudian itu adalah Shalom, Islam. Itu yang pertama. Kemudian ketika Anda bertanya, bagaimana Islam itu bisa selamat? Di Islam itu kaidah keselamatannya sudah sangat jelas, sama seperti apa yang diajarkan oleh para nabi. Tidak ada yang kemudian bisa membantah itu. Al-Quranul Karim menjelaskan, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i, dzalika yaumut taghabun, wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Jadi keselamatan itu kemudian adalah beriman kepada Allah, takut kepada Allah, mengasihi Allah. Itu perintah. Kasihilah Tuhanmu. Berarti kita harus mengasihi. Dengan mengasihi Allah, maka kita masuk dalam golongan orang-orang yang beriman. Dengan mengasihi Allah, berarti kita akan melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan dengan demikian maka Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Kalau kita beriman, lalu beramal saleh, melakukan perintah-perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, hormati kedua orang tuamu. Itu kata Yesus dalam Matius 19. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya kerjakan wahai guru supaya saya bisa memperoleh keselamatan? Apa kata Yesus? Lakukan segala perintah Allah. Al-Quran mengatakan, wa may yu'min billah wa ya'mal salihah. Ini yang diajarkan oleh para nabi. Yesus mengajarkan shalom, Islam mengajarkan shalom, damai sejahtera. Kesejahteraan itu bisa ditemukan dengan taat kepada perintah Allah, bukan membunuh manusia untuk membatalkan perintah Allah. Bukan. Makanya tadi di awal kami membahas
Kisah para Rasul 3 nomor 22 sampai nomor 23 itu. Bahwa ketika ia datang, yaitu dia yang mengajarkan shalom, dia mengajarkan hukum-hukum Tuhan, siapapun yang tidak mengikuti perintah-perintah Tuhan yang datang kepada Nabi tersebut akan dibunuh, akan dibasmi, akan dilenyapkan dari sebangsanya. Ini Al-Quran yang mengatakan. Dan itu juga diterangkan dalam kitab saudara. Makanya tadi saya tunjukkan kitab, buku Injil adalah petunjuk jalan menuju kepada Islam. Nah, ini yang perlu saudara paham. Jadi keselamatan di Islam itu adalah kasih kepada Allah. Apa kasih itu? Mentaati segala perintah-perintah Allah. Dan kasih kepada manusia. Apa kasih kepada sesama manusia itu? Mempraktekkan, mengajarkan kepada manusia lain, anak, istri, ibu, bapak, ayah, semua tetangga kita ajarkan kemudian untuk taat kepada Allah. Maka kita adalah kasih kepada mereka. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak kasih kepada Allah, kita hapuskan aturan mainnya dengan menjadikan korban Yesus di atas tiang salib, lalu aturan-aturan Tuhan tidak lagi kita ajarkan kepada sesama manusia, utamanya keluarga kita, maka kita tidak masuk ke dalam kategori diselamatkan. Shalom itu adalah ajaran keselamatan. Bagaimana caranya memperoleh keselamatan? Kasih kepada Allah, kasih kepada manusia. Dengan cara apa? Taat kepada perintah Allah dan kasih mengajarkan ketaatan kita kepada sesama manusia. Itu yang disebut keselamatan di Islam. Begitu juga ajaran Yesus. Demikian. Ya, jadi Bang Suma luar biasa menjelaskannya. Hanya permasalahannya begini Bang Suma. Permasalahannya kita di dunia ini, kita tidak tahu mana Allah yang benar, mana Allah yang tidak benar. Yang bisa kita tahu cuma dari nabinya, utusannya. Nah, akan tetapi permasalahan yang harus kita garis bawahi bahwa untuk mengenal Allah yang benar menurut Kristen ialah Allah yang benar sudah pasti mengajarkan ajaran yang benar seperti itu, ya kan? Iya. Karena dari Matius 7 ayat 16 sampai 20, dari buahnya lah kamu pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Nah, di sini Bang Suma sudah sangat menjelaskan dengan detail, tapi permasalahannya Bang Suma tidak mungkin belum terlalu tahu apa yang saya maksud ya. Nah, oke, kita kutip ke ini kitab Bang Suma bahwa dikatakan itu terperinci, ya kan? Sedangkan di sini saya temukan bahwa sejarahnya itu berbeda dengan kitab kami, yaitu di QS 6 ayat 84. Di sana dikatakan mana yang lebih dahulu, Daud atau Musa, Bang Suma? Silakan. Iya, jelas Nabi Musa kan? Gitu ya? Benar nggak? Silakan Bang Suma baca QS 684. Terkait dengan apa? Terkait dengan susunan nama yang disebutkan di sana. Ya. Memang ada runtunannya gitu. Bagaimana Bang Suma menjelaskannya kepada saya? Silakan. Oke, baik. Jadi ketika kemudian Anda melihat di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Al-An'am ayat 84, kemudian Anda mengatakan bahwa ini adalah kekeliruan karena lebih duluan Daud daripada Musa alaihissalam. Apa yang menjadi acuan Anda untuk menilai Al-Quran? Apa yang menjadi acuan Anda untuk menilai Al-Quran? Saya bertanya karena di sana nama yang lebih dahulu adalah Daud. Begitu. Maka harusnya Musa. Harusnya Musa dulu. Ya. Habis itu baru Daud. Ya. Emang selisih berapa tahun? Oleh karena itu saya minta penjelasan dari Bang Suma, karena yang berhak menjelaskan ini adalah Bang Suma, bukan saya. Iya, kan Anda pahami, Anda memahaminya
bahwasanya ketika didatangkan di dalam Al-Quran sebuah nama kemudian, maka nama itu menjadi rujukan. Yang duluan disebut itu berarti berbicara duluan dia lahir, betul? Iya benar. Nah, adakah diceritakan di ayat itu seperti itu adanya? Ada nggak bahwa itu berbicara tentang kelahiran? Pertanyaan Tidak. Bunda. Gimana? Tidak. Jadi saya hanya bertanya, ya. Iya. Bagaimana Bang Suma menjelaskannya kepada saya? Iya, jadi gini, ayat suci Al-Quran ini tidak menjelaskan terkait susunan nabi-nabi ini diutus seperti apa. Tidak. Di sini Allah menjelaskan tentang keturunannya, fokusnya kepada Daud. Ini kan keturunannya, keturunan Abraham ini kan Daud. Kepada sebagian dari keturunannya, yaitu Daud, lalu Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa dan Harun. Lalu Allah mengatakan apa? Wa katsalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Tidak ada dikatakan bahwa demikianlah keturunan Abraham atau Ibrahim. Kalau berbicara mengenai keturunan, baru Anda bisa protes. Dan kami menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada masing-masing telah kami beri petunjuk. Dan sebelum itu kami telah memberi petunjuk kepada Nuh dan kepada sebagian dari keturunannya Ibrahim, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa dan Harun. Nggak ada bercerita tentang silsilah di sini, enggak. Ini bukan berbicara mengenai silsilah. Ini bercerita tentang Allah memberi petunjuk kepada keturunan daripada Ibrahim alaihissalam. Maka disebutkanlah mereka. Bukan berbicara mengenai masanya. Bukan saya paham. Seperti Saya itu. paham. Ini bukan Ya, ya. berbicara mengenai silsilah. Memang tidak ada tertulis di sana silsilah. Iya. Ya ya. Makasih Bang Suma. Sama-sama. Terus yang saya tahu bahwa Allah kan pernah memerintahkan malaikat untuk sujud, ya kan? Iya. Sujud kepada Adam. Tapi ada satu, yaitu iblis. Itu dia tidak mau sujud, ya kan? Benar nggak Pak Suma? Kalau saya salah ngomong, tolong dikoreksi. Iya betul. Pertanyaan saya, iya, kenapa Allah suruh malaikat sujud kepada manusia, sedangkan Allah sendiri ingin manusia sujud kepadanya? Silakan Bang Suma. Iya. Jadi iblis di sini tidak disuruh menghamba, tidak disuruh menyembah, tidak disuruh mengilahkan, tidak disuruh kemudian mempertuhankan, tetapi diperintahkan kemudian untuk sujud menghormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Disuruh menghormat atas derajat Adam yang kemudian bisa mengetahui segala aspek yang ada di atas muka bumi. Makanya Allah berkata, qala ya iblis, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak mau sujud bersama dengan mereka? Malaka alla takuna ma'as sajidin. Mengapa engkau tidak mau sujud menghormat kepada Adam alaihissalam? Itu maksudnya, bukan kemudian menyembah atau beribadah kepada Adam, bukan. Menghormat. Kenapa? Karena Allah menciptakan makhluk di tengah-tengah mereka yang jauh lebih sempurna daripada malaikat, jauh lebih sempurna daripada iblis. Maka hormatlah kalian kepada makhlukku ini. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sebab makhluk yang kuciptakan ini, dia akan menjadi pemimpin, akan menjadi wakil saya di atas muka bumi. Bukan malaikat. Malaikat gak bisa jadi pemimpin di atas bumi, gak bisa. Iblis, kamu gak bisa jadi pemimpin, jadi wakil saya di bumi, gak bisa. Satu-satunya makhluk yang kuciptakan dalam bentuk sempurna, ada sisi malaikat pada dirinya, ada sisi iblis pada dirinya, yaitu manusia.
ada potensi-potensi itu, potensi kehendak bebas itu ada pada manusia ini. Maka menghormatlah kalian kepada makhlukku yang kuciptakan dengan keagunganku ini. Tetapi kemudian iblis sombong, iblis angkuh. Makanya apa yang terjadi? Iblis mau supaya dia membuktikan kepada Allah Adam itu tidak layak menjadi pemimpin. Dan saya iblis mengatakan, saya akan berjanji, saya berjanji di hadapanmu ya Allah, saya akan buat Adam ini menjadi apa yang saya inginkan, yaitu saya akan buktikan kepadamu Adam tidaklah lebih baik daripada saya. Kau akan mendapati keturunannya durhaka, ingkar, kafir, kufur terhadapmu. Makanya iblis itu senantiasa bekerja untuk menyesatkan umat manusia. Iblis yang bekerja untuk kemudian supaya Adam itu benar-benar rendah di hadapan Allah. Iblis itu sumpahnya itu seperti itu. Qala ya iblis, kenapa engkau kemudian tidak mau taat, tunduk, bersujud, menghormat kepada Adam? Karena aku lebih baik daripada Adam. Jadi kalau cara iblis menyesatkan itu adalah ketika kemudian Allah memberikan perintah kepada Adam, iblis sudah mulai mengganggu. Coba aja Adam, kamu tidak akan mungkin taat kepada perintah-perintah Tuhan, pasti kubuat kamu jatuh. Maka dibuktikan oleh iblis, Adam jatuh. Tetapi apa yang terjadi? Adam bertobat. Fatalakka Adamu min rabbi kalimatin fataba alai. Adam kemudian bertobat, tobatnya diterima, kemudian dia diberkati. Jadi tidak ada dosa waris. Nah, kalau Adam satu pelanggaran aja dianggap kutuk, dan itu kutuknya untuk seluruh umat keturunannya, maka bagaimana dengan Kristen yang kemudian membatalkan semua hukum Tuhan, yang menjadikan Yesus sebagai tumbal? Kalau Adam cuma satu dosa saja, yaitu makan buah pengetahuan. Kalau Kristen, semua perintah yang datang kepada Bani Israel dibatalkan. Dengan siapa? Berkongsi, bersekutu dengan iblis. Apa buktinya? Iblis merasuki Yudas. Apa endingnya? Yesus disalibkan. Siapa yang tepuk tangan dengan Yesus disalibkan? Iblis. Kenapa? Karena miliaran manusia tidak lagi taat kepada perintah Tuhan, melainkan taat kepada perintah Paulus, yaitu menyembah manusia. Gitu bang. Silakan. Saya izin 10 menit untuk sholat asar. Silakan diambil alih sama guru yang lain. Lanjut bang, lanjut. Saya akan masuk lagi kembali. Iya. Saya akan masuk lagi bang. Silakan. Jadi poin yang saya dapat bahwa sujud kepada Adam adalah sebuah penghormatan. Terus di sini dikatakan bahwa iblis itu, yang bisa saya dapat itu dari penjelasan Bang Suma, iblis adalah musuhnya Allah itu sendiri ya. Iblis adalah musuh Allah. Terus manusia adalah makhluk yang paling sempurna ya, melebihi malaikat-malaikat. Seperti itu poin yang saya dapat. Terus tentang pertanyaan Bang Suma itu, kalau saya ikuti Bang Suma itu berarti sudah pasti kita akan bergeser lebih jauh lagi, karena itu sudah menjelaskan tentang gimana Yesus disalibkan seperti itu. Sedangkan dari tadi saya sudah menjelaskan bahwa Yesus itu adalah firman Allah. Setiap orang yang melanggar firman Allah, saya sudah jelaskan sudah dari dulu bahwa setiap orang yang melanggar firman Allah, secara tidak langsung dia sudah menyalibkan Yesus itu sendiri, karena Yesus adalah firman Allah. Seperti itu. Nah, ini mungkin Bang Suma belum pahami dengan jelas iman kekristenan itu seperti apa. Nah, di sini saya ingin bertanya bahwa jika iblis adalah musuh Allah, iblis tidak bisa bersatu dengan Allah. Mengapa di surat Maryam ayat yang ke-83 Allah yang mengutus setan-setan? Bagaimana? Silakan Bang. Ya, Bang Juma lagi izin salat asar dulu. Poin yang tadi dijelaskan Bang Juma, abangnya semoga sudah paham ya. Karena ketika pembahasan satu topik digeser ke pembahasan yang lain, maka penekanan temanya itu sudah berbeda.
ketika tadi iblis sudah dia itu di dalam Al-Quran dikatakan aba wastakbaru wa kana minal kafirin. Iblis itu menolak dan sombong, maka dia tergolong dari kalangan yang kafir. Artinya yang menolak kebenaran, menolak segala perintah Tuhan, kan gitu. Dijelaskan lagi di dalam Al-Quran bahwa karena iblis sudah dikutuk, maka iblis berjanji akan menyesatkan manusia. Dia akan membisikkan keburukan, dia akan datang dari depan, dari belakang, dan seterusnya. Itu di dalam Al-Quran dikatakan bahwa qala fabima agwaitani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Iblis menjawab bahwa karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Jadi tugas iblis itu, iblis sudah mendeklarasikan dia bahwa akan menyesatkan manusia dari jalan yang lurus, dari jalan yang benar, akan menganggap kesalahan itu adalah baik, akan menganggap kejahatan itu adalah baik, akan menganggap keburukan itu adalah baik. Nah, itu iblis menyesatkan. Makanya tadi adalah contoh rancangan yang dilakukan oleh iblis yang menghasut Yudas sehingga dia sukses, Yesus terbunuh dan Yesus disalib dalam iman Kristen, justru malah dianggap baik oleh kawan-kawan Kristen. Karena apa? Karena dari kekejian yang dilakukan oleh tentara Romawi yang membunuh Yesus tidak bersalah adalah sebuah penebusan dosa buat orang-orang Kristen. Nah, ini malah jadi sinkron begini. Kalau Anda membahas surah Maryam ayat 84 tadi, 84 sampai 86, ketika iblis itu memang menyesatkan. Nah, bagaimana hakikatnya Tuhan Allah Subhanahu wa taala menyesatkan manusia, terutama di situ adalah yang menjadi targetnya karena kefasikan orang kafir, maka orang kafir itu maaf saudara, ini surah Maryam 83, maaf. Iya, 83 Oke, siap. Iya, di dalam surah Maryam sudah dijelaskan di situ bahwa memang pertama adalah hakikatnya Allah Subhanahu wa taala, alam taro anna arsalna syayatina alal kafirina ta'uzuhum azza. Dan tidakkah kamu lihat bahwasannya kami telah mengirim setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Nah, di sini jelas Sang Maha Kuasa menyesatkan orang kafir. Kenapa orang kafir ini disesatkan? Karena dia menolak kebenaran. Nah, bagaimana terjadinya penyesatan orang kafir? Ya ketika iblis, setan disuruh oleh Allah sesatkan mereka, tidak ada masalah. Karena di sini adalah mutlak Sang Maha Kuasa bagaimana caranya menyesatkan manusia, dan manusia yang disesatkan itu adalah karena dia memilih jalan kesesatan. Karena dia sudah memilih jalan kesesatan, maka dibiarkan kesesatan itu terjadi. Tidak ada yang salah dengan di sini. Justru di sini menunjukkan Sang Maha Kuasa bisa bergerak, bertindak, menggerakkan siapa saja sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Apa yang salah dengan ayat ini, Bang? Saya tidak persalahkan ayat di sini. Saya hanya butuh penjelasan. Karena kalau kita lihat bahwa Allah itu adalah musuh Allah, ya Allah itu adalah musuh setan, musuhnya iblis, ya kan? Yang jelas kebenaran tidak bisa menyatu dengan ketidakbenaran. Terang tidak bisa menyatu dengan kegelapan, seperti itu. Nah, bagaimana kalau saya menurut pandangan saya yang bodoh ini, saya karena tidak paham Al-Quran, oleh karena itu saya bertanya. Karena yang saya baca di sini, saya menemukan bahwa Allah seolah-olah bekerja sama seperti itu dengan iblis, sehingga dia mengutus iblis seperti itu. Nah, sehingga saya harus meminta penjelasan dari saudara-saudara yang paham gitu, supaya saya jangan salah dalam mengartikan kalimat seperti itu. Baik. Di dalam kitab Anda ada nggak bahwa Tuhan Anda itu menyesatkan manusia? Begini, kalau iman Kristen itu yang saya ketahui bahwa itu iman Kristen itu
diberikan satu kebebasan, kemerdekaan untuk memilih, kebebasan untuk memilih. Jadi apabila dia memilih kesesatan, ya dia temukan adalah kesesatan, seperti itu. Tapi kalau di iman saudara, itu saya nggak tahu. Pertanyaan saya, Anda meyakini juga nggak kalau Tuhan Anda menyesatkan manusia? Kalau kita mau telusuri ayat Alkitab, itu tidak ada dikatakan bahwa Tuhanlah yang menyesatkan manusia, tidak ada seperti itu. Oke. Ya, mungkin Bapak saja yang keliru dalam memahami ayat tersebut, seperti itu. Baik. Saya misal gini, 2 Tesalonika 2 nomor 11. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Nah, bagaimana Anda memahami di situ? Tuhan mendatangkan kesesatan kepada orang, kepada manusia. Untuk memahami ayat Alkitab itu, Anda sudah pernah baca ayatnya ini? Bapak harus tahu dulu ayat itu, satu perikop itu berbicara tentang apa? Apakah di sana makanya Anda paham manusia nggak sudah di situ berbuat bunyi dosa atau ayatnya belum? gimana? Lah, makanya tadi ketika Allah menyesatkan manusia, di situ siapa? Orang kafir. Karena orang kafir dijelaskan innalladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang telah memiliki kekafiran itu sama aja, diberi peringatan atau tidak diberi peringatan sama saja mereka tidak beriman, karena sudah terkunci hatinya dan seterusnya dijelaskan. Maka bagaimana ketika dia sudah memilih jalan kesesatan, bagaimana dia disiksa di dunia ini, disesatkan dengan cara apa? Karena dia sudah tersesat. Nah, ketika Tuhan menghendaki dia sudah memilih jalan kesesatan, bagaimana kesesatan itu dilalui? Ya sudah, Allah biarkan kesesatan itu terjadi. Dan memang iblis itu menyesatkan. Ketika hal demikian terjadi, mutlak Sang Maha Kuasa itu bagaimana menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberikan petunjuk kepada yang siapa dia kehendaki. Dan ingat, di dalam Al-Quran dikatakan bahwa wa mayyudillu bihi ilal fasikin wa mayyudillu bihi ilal kafirin. Allah tidak akan menyesatkan manusia kecuali dia itu adalah orang-orang siapa? Orang-orang yang fasik, orang-orang yang kafir. Karena dia sudah memilih jalan kesesatan. Dengan cara seperti apa? Tuhan tahu bagaimana cara yang terbaik. Makanya saya katakan, ketika Anda katakan tadi bahwa Tuhan terang tidak mungkin bercampur dengan gelap, artinya Tuhan tidak mungkin menyesatkan. Bagaimana Anda mempertanggungjawabkan kitab Anda ketika di kitab Anda dikatakan Tuhan mendatangkan kesesatan kepada manusia, kepada mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta? Ya, karena begini bos, ya, karena mereka memilih kesesatan itu, ya Tuhan izinkan itu terjadi pada mereka. Jadi bukan Tuhan yang kalimat lebih jelasnya, bukan Tuhan yang menyesatkan orang seperti itu. Jadi pemahaman di sini, pemahaman Bapak tentang ayat Alkitab yang keliru seperti itu. Karena Bapak tidak membaca masih ayat yang perlu saya. Oke, baik. Di sana saya akan perkuat ayat orang sebelumnya. itu yang memilih kesesatan itu, bukan Tuhan yang kasih pilihan itu, bukan seperti itu ya. Lah iya, karena orang itu memilih jalan kesesatan sehingga Tuhan sesatkan di kitab Anda. Tapi di kitab Anda ada ayatnya Anda tidak permasalahkan. Kenapa di kitab kami Anda permasalahkan? Begini Bapak, saya tidak permasalahkan sini. Saya hanya minta penjelasan Bapak karena saya tidak paham dengan kalimat seperti ini, sehingga saya minta penjelasan Bapak. Seperti itu. Kalau kitab saya kan saya paham. Tapi kalau kitab Anda paham ya? Kalau kitab Anda Bapak paham. nggak pernah baca. Pertama, Bapak belum pernah baca ayat itu tadi. Bapak bahkan baru tahu ayat itu tadi ada. Baru tahu langsung bisa jelaskan. Gimana ceritanya? saya bantu perkuat tahu. ya. Saya tahu, bukan saya nggak tahu, saya tahu. Berapa tadi, Pak? Ayat berapa tadi? Kalau kita sih bukan sistem menghafal, kita Pak, di ayat berapa tadi?
Coba di ayat berapa tadi? Kita sistem Lanjut, memahami seperti itu, Bos. Nih, saya bantu pertegas gini. Coba bagaimana ini? Ini sama nggak, kira-kira mirip nggak dengan tadi Al-Quran? Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini, sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Pertanyaan, roh dusta ini iblis ya, roh dusta ini iblis. Di sini yang menaruh iblis ke dalam mulut nabi ini siapa di sini? Jadi di sana dikatakan bahwa Tuhan itu bukan menaruh saja, tapi karena mereka menghendaki, ya kan? Mereka yang memilih jalan itu seperti itu. Jadi Tuhan mengizinkan hal itu. Pertanyaan saya, ketika Seperti tadi itu. kau katakan mempermasalahkan Al-Quran, Allah mengutus setan untuk menyesatkan orang kafir, Anda pertanyakan. Pahami kalimat saya, Anda Pak. baca nggak di Tolong kitab di pahami sini? Sekarang kalimat yang saya. ini malah nih Bapak yang malah tidak pahami Tuhan. kalimat saya tadi. Bapak Apa yang tidak paham? Enggak, sekarang Bapak begini. tidak pahami kalimat saya tadi. Tolong saya minta apa yang saya tidak koreksi. Bapak yang tidak paham kalimat saya. Di sana saya katakan, saya masih ingat apa yang saya katakan. Saya katakan bahwa saya tidak mengerti kalimat tersebut, sehingga saya minta penjelasan dari Bapak. Di sini Bapak mengatakan bahwa saya Setelah saya mempermasalahkan. jelaskan, Anda berani mengatakan apa? Tidak mungkin gelap bercampur dengan terang, benar nggak? Menurut pemahaman saya, Bapak tahu nggak? Saya katakan menurut pemahaman saya. Anda paham di sini Tuhan ini kategorinya gelap atau terang? Tuhan ini kategorinya gelap atau terang? Terang. Terang. Sementara roh dusta ini, iblis ini gelap atau terang? Gelap. Gelap. Terus kenapa Tuhan yang justru malah menaruh kegelapan ke dalam mulut semua nabimu ini, sehingga malah dia akan menetapkan untuk menimpakan malapetaka? Terus Bapak tahu nggak? Kenapa itu ini kitab- Tuhan kerjasama dengan Terus, gelap? Saya ingin bertanya dulu, Bapak tahu tidak? Jangan itu bertanya kitab- mulu, kitab jangan mana? tahu tidak. Ini udah 2 ayat saya kasih. Bapak kutip ayat di kitab itu, Bapak harus lihat dulu. Lah, Anda tadi ngutip Al-Quran. Yang menjadi patokan Gimana kami itu sih? apa? Yang menjadi patokan Ya, kami makanya itu apa? Anda jelaskan. Kitab Ketika Anda penyempurna kami itu katakan apa? terang tidak mungkin bercampur dengan Bapak, gelap, sementara di sini justru adalah Tuhan yang menaruh roh dusta ke dalam mulut para nabi. Di sini bercampur nggak antara gelap dengan terang? Bapak, kitab penyempurna, kitab Ya, Nak. kitab sebelumnya itu apa? Dan kitab penyempurna menurut kami Kristen itu apa? Mau dibawa kemana lagi nak pembahasan kita nak? Sekarang Bapak kutip di Raja-Raja. Udah konsen di situ aja. Gitu Iya, loh. Yang ditanyakan apa dijawab gitu loh, Pak. Sedangkan Bapak kutip di Raja-Raja, sehingga Bapak tidak tahu. Lah Anda tadi ngutip iman Kristen Al-Quran. itu dari Ketika mana? Allah Sang Maha Kuasa, ketika menggerakkan seluruh makhluknya, siapapun dia, tidak ada yang bisa menolaknya ketika Tuhan menghendaki. Karena Allah Maha Kuasa, Allah Maha merajai seluruh makhluknya. Siapapun yang diperintahkannya itu tidak ada yang bisa menolak. Ketika orang kafir memilih kesesatan, Allah menurunkan adabnya dengan cara apa? Menyuruh setan menyesatkan dia. Itu tidak ada yang masalah karena dia sudah memilih jalannya. Nah, sudah saya jelaskan. Anda malah katakan tidak mungkin terang bercampur dengan gelap. Saya berusaha menjelaskan seobjektif mungkin penjelasan sesuai dengan Al-Quran, tapi Anda malah berusaha membantah. Tapi ketika saya membacakan Bible Anda, ternyata Tuhan Anda menyesatkan manusia. Tuhan Anda malah mengutus iblis kepada orang, kepada nabi-nabi. Kenapa Anda di situ malah jadi waras? Sementara ketika Al-Quran saya jelaskan dengan detail narasinya hampir sama, Anda menolak waras. Sudah selesai, Pak? Sudah, nak. Nah, begini Pak ya. Bapak ini tidak tahu yang menjadi kitab pedoman kami itu kitab apa. Kitab penyempurna menurut kami itu kitab apa. Ini yang Bapak belum pahami. Tolong digarisbawahi dulu ya Pak ya. Nah,
kitab yang Bapak kutip itu berada di kitab Perjanjian Lama. Kitab Lama. raja itu. Nah Ya. gitu. Lah, Gimana? tadi kitab 2 Berarti- Tesalonika itu kitab perjanjian lama apa perjanjian baru? Iya, itu perjanjian baru. Tapi Nah, dua-duanya malah sama-sama kan? Gimana sih? Kalau Anda Bapak mau lari kutip, kemana? menjadi Apa satu- keduanya mau tidak Mau ngeles diakui? dia. bukan mau ngeles, bukan Bos Sugi, bukan. Maaf Bos Sugi. Ya nggak saya maafkan kalau ngeles. Aduh, jangan begitu. Ya, Iya, betul, kamu deh. ditunjukkan kitab perjanjian lama, Anda bilang itu bukan kitab penyempurna, penyempurnanya itu di perjanjian baru. Kan begitu, ngelesnya ke sana. Di perjanjian Bukan. baru pun ada ternyata di dalam Tesalonika itu tadi. Bukan seperti itu. Jadi menurut pemahaman kami umat Kristen bahwa kami bukan nggak tahu ayat-ayat seperti itu, kami tahu. Tapi di sana karena kita harus telusuri dulu apa penyebabnya. Karena mereka yang memilih jalan itu seperti itu. Nah, kalau kitab saya tahu ini. Kan tadi Kitab saya sudah Bapak kan sampaikan saya- juga di Al-Quran, kitab Bapak kan saya orang-orang nggak tahu. sudah memilih jalan kekafiran. Orang Jadi sudah saya minta memilih penjelasan. kekafiran ketika Tuhan sesatkan, apa yang salah oleh Tuhan? Orang Tuhan yang mutlak maha berkehendak, tidak ada yang bisa mendobrak kekuasaannya. Apa yang Tuhan kehendaki, tapi justru Tuhan itu adalah yang maha adil. Kalau orang kafir disesatkan oleh setan karena instruksi dari Tuhan, karena orang sudah memilih kekafiran, itu benar. Justru kalau Tuhan menggunakan orang beriman menyesatkan orang kafir, itu malah salah konsep Tuhan. Tidak ada yang salah dengan narasi itu. Karena orang kafir ya kawannya setan. Ini banyak ayatnya akan saya contohkan. Nah, makanya tadi tugas iblis itu menyesatkan manusia. Orang yang sekarang memilih kafiran, dia malah jadi kawannya iblis. Dalam Al-Quran, orang beriman walinya, penolongnya adalah Allah. Di surah Al-Baqarah ayat 257. Dan orang kafir, penolongnya, walinya adalah togut. Togut itu bisa iblis, setan, dan seterusnya. Itu sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Nah, sudah mulai paham ketika saya bahas Al-Quran? Kalau belum paham, terpaksa penjelasannya harus pakai Bible biar Anda paham. Kalau Bible malah nggak dijelasin pun Anda bilang udah paham, lucu jadinya. Bahkan ayatnya aja nggak. Kita paham tuh karena begini. Ketika ayatnya baru tahu dan baru dibaca, dia sudah paham duluan nih Ustaz. Lucu Bang kan? Arif, begini. Kenapa kita paham Bible? Karena apa? Bible itu sama saya dari kecil, ya kan? Sering saya dengar Bible itu. Sehingga Gini aja. Di perjanjian Seperti lama itu Tuhan Anda atau bukan? Tuhan kami sama. Sama. Yang menyesatkan nabi-nabi itu, yang menaruh roh dusta ke mulut nabi itu siapa di situ? Itu karena permintaan mereka, itu karena pilihan mereka, sehingga Tuhan mengizinkan itu. Jadi bos tidak pahami kalimatnya di sana. Mana ada nabi minta, ya Tuhan taruhlah iblis ke dalam mulutku? Enggak ada lah, kok malah jadi ngarang. Bos tidak paham kalimatnya tuh. Maksud kalimat itu bos tidak paham. Di sini Ya, karena Anda bos memahami maka satu kita ayat pelan-pelan. Begitu. Makanya kita iya kita bahas pelan-pelan. Di perjanjian lama yang menaruh roh dusta ke mulut nabi itu Tuhan Anda atau bukan? Tuhan saya mengizinkan itu. Tuhan malah menaruhkan, yang menaruh iblis ke mulut nabi itu kan? Saya katakan lebih tepatnya Tuhan mengizinkan itu. Ya itu terserah mau pakai kata mengizinkan atau apa, tapi bunyi ayatnya kan memang Tuhan menaruh roh dusta, menaruh iblis ke mulut nabi itu. Dan Tuhan mengendaki malapetaka kepadanya, kepada orang itu. Nah, kenapa Tuhanmu di situ malah yang bawa iblis ke mulut nabi? Bukan hanya mengizinkan.
Saya bertanya kepada Malah Bapak, istilahnya apa sih? Tuhan membawa Nganterin. iblis di mana? Coba tunjukkan ayatnya. Ya di situ Tuhan menaruh roh dusta ke mulut tunjukkan. Nabi itu. Saya minta Bapak Nah, tadi ini lagi bilang saya Tuhan baca. membawa iblis. Tuhan membawa iblis. Di mana menaruh ada roh ayatnya? dusta. Nggak usah ke dusta. Bapak oke. bilang tadi Tuhan membawa Tuhan iblis. menaruh roh dusta ke mulut Nabi. Saya nggak bertanya tentang roh dusta. Saya bertanya, tadi Bapak bilang, saya ikuti apa kata Bapak. Bapak tadi bilang bahwa Tuhan membawa iblis. Tolong tunjukkan ayatnya di mana tertulis Tuhan Anda membawa tadi iblis. mengatakan di situ maksudnya ketika bunyi ayat dan Tuhan telah menaruh roh dusta, Anda bilang izin. Nggak ada kata izin. Di mana kata izin di situ? Kayaknya James lagi nggak enak badan. Bos Andi, kayaknya sih gitu. Boleh saya masuk? Ayo, mana coba? James lu lagi Guru ditanya udah kembali. James. Tepat dulu, Guru dah. James lu lagi ditanya. Iya, Tuhan siapa Sudah yang kembali. menaruh roh dusta kepada mulut Nabi itu? Tuhan siapa? A. Yesus. B. Isi sendiri, silakan. pilih yang isi sendiri, Bos. Siapa itu? Lu isi coba. Siapa namanya? Jadi Tuhan tuh mengizinkan hal itu terjadi. Ya siapa Tuhan itu? Yesus. Yesus. Iya. Pak Bang Ustadz Alif, Yesus yang itu, yang naruh roh dusta. Itu udah dijawab. Bukan dia yang apa, dia mengizinkan roh dusta itu terjadi. Ya udah cukup. Berarti Yesus jahat juga ya? Udah, dia mengizinkan aja. Dia tidak apa? Ya udah lanjut. Dia hanya mengizinkan. Lanjut Ustaz, udah dijawab Bagaimana Yesus. bagaimana gini ya, bunyi ayatnya begini, bukan hanya mengizinkan. Sebab itu Tuhan telah menaruh roh, ini kayaknya nggak Bible-nya ini, dengerin ya. Telah menaruh roh ke dalam mulut semua nabimu ini, sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Yang hendak menimpakan malapetaka di situ siapa? Tuhan. Ya sudah, bukan hanya mengizinkan kan? Iya, karena mereka kan memilih Suruh jalan sebut itu. Tuhan siapa? Tuhan itu, Tuhan yang mana? Apa saya harus ulangi lagi? Upah dosa ialah maut. Itu perkataan Tuhan. Nah, jadi ya dosa ya pasti malapetaka yang dipetik seperti itu. Padahal Gurunda sudah kembali, izin standby lagi. Baik. Ya, Silakan. Saya umumkan dulu. Tadi Saya umumkan klarifikasinya dulu. gini Gurunda, Silakan. ketika dia mempermasalahkan surah Maryam ayat 83 bahwa Allah mengutus setan kepada orang-orang kafir, Bos, ya di situ lagi-lagi jelas salah, kalau Bos. mutlak Allah yang Saya maha koreksi kuasa. dulu. Saya koreksi, Bos, salah tuh. Wah, omongan Bos tuh. Saya bilang menurut pemahaman saya yang bodoh ini, ya. Apalagi? Berarti di sana apa saya mempermasalahkan? Tidak, Bos. Tapi saya bertanya supaya biar Tidak, saya Anda tahu. nanya, kami sudah jelaskan, sudah saya jelaskan. Tapi Anda membuat sebuah framing, masa demikian tidak mungkin terang bercampur dengan gelap. Kan gitu. Loh, maksudnya apa ini? Apa Anda tidak percaya kalau Tuhan menghendaki kesesatan di dalam kitabmu ada? Anda percaya tidak ada. Saya tunjukkan ayatnya, baru Anda akui. Loh, di situ kan Tuhan yang menghendaki. Loh, mau yang langsung Tuhan mengutus roh dusta, saya kasih lagi ayatnya. Masih juga Anda ngeles. Begitu Gurunda, tafadhol. Iya, baik. Jadi gini cara belajarnya supaya tidak bingung, Saudara James. Kita harus mendudukkan dulu Tuhan. Apa itu Tuhan? Apakah Tuhan ini kemudian berkuasa atas segala sesuatu, terhadap setan, terhadap malaikat, terhadap makhluk? Kalau Tuhan berkuasa atas setan, maka Tuhan bisa memerintahkan setan ini semau Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan, wahai setan, gigit kupingnya James, setan gigit. Jadi setan itu di bawah kendali yang maha kuasa. Jadi setan berlaku sebagai makhluk. Kalau dia dicipta untuk menggoda manusia, dia akan lakukan tugasnya dia. Kalau malaikat dicipta untuk membimbing manusia, dia akan melakukan sesuai dengan titah.
Iblis kemudian dicipta oleh Allah. Itu perlu Anda pahami. Sebagaimana di dalam kitab saudara juga dikatakan, kitabnya orang Yahudi dikatakan, Yesaya 45 nomor 7, Tuhan yang menciptakan iblis. Itu yang perlu Anda paham itu dulu. Jadi jangan nuansa pertanyaannya itu seakan-akan Tuhan Anda itu suci, jangan. Dan Tuhannya umat Islam itu jelek karena dia menciptakan iblis, jangan. Kalau kita melihat dalam kitabnya orang Yahudi, Bung, bagaimana Tuhan mengatakan begini. Di dalam kitab Kejadian berapa itu ya? Kejadian 3 nomor 15. Tuhan yang mengadakan, artinya Tuhan yang menciptakan. Apa yang diciptakan di sana dengan bahasa Ibrani? Aibah. Apa yang diciptakan? Permusuhan. Tuhanlah yang mengadakan, syait, yang menaruh, yang bertindak, yang membuat, yang menciptakan. Aibah, permusuhan. Berarti yang menciptakan permusuhan itu siapa? Tuhan. Kejadian 3 nomor 15. Tuhan yang membuat permusuhan itu. Kenapa dia bisa membuat permusuhan? Karena dia segala-galanya bisa. Dia yang menciptakan iblis, dia menciptakan ifrit, dia menciptakan setan, dia menggunakan perakang, pakoni, popo, dan semuanya dia menciptakan. Kenapa? Karena dia maha pencipta. Lalu kemudian di tengah-tengah iblis ini Allah menciptakan makhluk juga bernama Adam yang dibekali dengan akal. Maka untuk mengusir iblis supaya tidak membuat kita tergoda, maka akal yang perlu kita pakai. Gak boleh dengan iman tok tanpa ada akal, gak boleh. Kenapa? Data di Al-Quran dengan jelas mengatakan begini. Inna syaitan lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwah. Innama yad'u hizbah liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguh setan itu musuh bagimu. Jadi manusia ini diperingatkan oleh pencipta, setan itu musuh bagimu. Loh, siapa yang menciptakan setan? Ya aku. Emang kenapa kamu protes? Kalau aku Tuhan yang menciptakan setan itu, apa urusannya denganmu? Aku menciptakan setan itu, kenapa emang? Kamu marah? Aku yang mencipta, aku menjadi sumber segala-galanya. Akulah pencipta segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini. Maka aku peringatkan kepadamu, inna syaitana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwah. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah setan itu sebagai musuh. Jangan kau kasihi musuhmu. Sehingga ketika musuhmu mengatakan ini ada Tuhan yang mati di atas tiang salib, kamu ikut. Ketika setan mengatakan inilah Paulus, rasul dari yang maha tinggi, kamu ikut. Karena kamu menganggap dia adalah kasihmu. Kasihilah musuhmu. Gak bisa. Setan itu musuh. Inna syaitana lakum adu fattakhizuhu aduwwah. Setan itu musuhmu, maka berlakukanlah setan itu sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Mengajak golongannya. Coba kita buktikan. Kalau Anda tidak termasuk golongan setan, dengarkan saya bos, bukan Al-Quran yang menegur Anda, tetapi Bible. Matius 7:21. Bukankah kami telah bernubuat? Lalu Yesus mengatakan, tidak semua orang yang memanggil aku kurios, 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 kurios akan masuk ke dalam surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak. Kehendak siapa? Kehendak Bapa. Bapa itu siapa? Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang di langit. Tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Syed, Mar akan masuk ke dalam surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Karena Anda adalah teman daripada setan, Anda segolongan dengan setan, maka Anda tidak ngeh. Coba kita uji deteksi ini. Sekarang kalau kalau bos James ditanya, atas kehendak siapa Anda menuhankan anak Maria? Coba Anda jawab, saya ingin dengar. 1, 2, 3. Ya, jadi begini. Tunggu bos. Saya sedang mendeteksi bahwa Anda ini adalah golongan setan. Atas kehendak siapa Anda menyembah anak Maria? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Harus saya menghitung sampai berapa angka ini supaya Anda jawab. Itu Ini kan sudah jelas tuh, Bos. Jelasnya di mana? Kutip jelas ya kan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup sekarang yang kekal. saya minta, Karena rancangan Allah adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan. Islam berarti rancangan Allah, bukan Kristen. Sekarang ketika kita berbicara mengenai kehendak Tuhan, tolong tunjukkan di mana kehendak Tuhannya agar manusia Kristen menyembah anaknya yang tumbal itu. Mana? Tunjukkan dalilnya. Karena Al-Quran mengatakan innama yad'u hisbah liyakunu min ashabis sa'ir. Karena setan sesungguhnya itu hanya mengajak golongannya sendiri agar mereka menjadi bersama-sama penghuni neraka yang menyala-nyala. Sekarang kita deteksi, jangan pakai Quran. Kalau di Al-Quran kan sudah jelas sekali. Allah Subhanahu wa taala menerangkan, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ini Islam. Al-Quran menggariskan, wahai manusia, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Ketika setan masuk merasuki Yudas, kamu ikutin. Ketika Yudas berhasil melaporkan Yesus, kamu ikutin. Ketika setan berhasil kemudian melakukan dusta, siasat palsu, kesaksian palsu agar Yesus dipersembahkan di atas tiang salib, kamu ikutin. Ketika setannya mengajarkan itu untuk menebus, menggantikan domba, maka anak manusia disebut domba, kamu ikutin. Ketika setannya mengatakan hukum-hukum Tuhan tidak berlaku lagi, sudah digenapi, Anda ikutin. Ketika setannya mengatakan tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini selain menyembah Yesus, Anda ikutin. Sementara Al-Quran mengatakan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai manusia, jangan kau ikuti langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuh nyata bagimu. Di mana bentuk kenyataannya? Di mana bentuk nyatanya setan itu? Kita uji pakai Bible. Tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan, Sayyid, Mar, Kurios akan masuk ke dalam surga, melainkan dia melakukan kehendak Tuhanku yang ada di langit. Mari kita deteksi langkah siapa yang Anda ikuti sampai Anda mengikuti langkah penyembahan kepada anak Maria. Jawab. Tuh. Jadi 2, 3. Tadi Bos Suma panjang lebar menjelaskan ini. 5. Poinnya tentang apa? Tentang penyelipan yang ingin Bos Suma bahas atau tentang apa? Ini kita sedang mendeteksi Anda ini dari golongan setan atau dari golongan orang beriman. Karena Al-Quran mengatakan innama. Iya, berapa harganya? Bos Suma pakai kutipan Matius pasal 7, ya kan? Ya. Ayat yang ke-21 seterusnya. Nah, sedangkan Bos Suma tidak baca ayat yang ke-16 sampai 20-nya. Di sana saya udah tamat kalau itu, Bung. Sekarang di sana dikatakan seperti apa? Gimana? Di sana dikatakan seperti apa? Ya, jelas sekali di sana tetap aja menuju kepada Anda. Dari buahnya lah. Dari buahnya mengenal mereka. Makanya saya tanya, buah dari Kristen itu menyembah Yesus. Inilah yang saya tanya. Buah penyembahan Kristen itu adalah perbuatan. Betul. Makanya perbuatan Anda yang saya tanya, perbuatan Anda yang menyembah anak Maria itu atas kehendak siapa? Pekerjaan setan
setan itu nyata. Dari buahnya setan itu kita lihat. Seperti apa buahnya? Mereka berbondong-bondong ke tempat sebuah gedung. Mereka melakukan apa di sana? Menyembah kepada manusia bernama Yesus. Itulah buahnya. Sekarang supaya kita tahu ini buah adalah buah benar atau ini adalah buah busuk, saya tanya, siapa yang mengajarkan Anda menyembah manusia bernama Yesus? Saya dari tadi menghitung loh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia kan Tuhan itu sendiri. Nah itu dia. Dari mana Firman ilmunya? Allah kan Tuhan itu sendiri. Dari mana ilmunya Dasarnya bahwa adalah Yesus? firman Allah. Oke, Itu dasarnya, itu kami. adalah buah dari pengajaran setannya. Yang saya tanya, dari mana Anda mengetahui siapa yang mengajarkan Anda? Langkah siapa yang Anda ikutin sehingga Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Itu kan firman Allah, itu kan itu Allah itu Yang sendiri. saya menurut kami. tanya, saudaraku, yang saya tanya, langkah-langkah mana yang Anda ikuti sehingga Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Firman Allah itu adalah Yesus itu yang Bapak bilang itu. Yang siapa yang ngajarin Anda bahwa Yesus itu adalah firman itu sendiri? Itu kan ada kitab nubuatan. Yesaya Nubuatan ada. lagi, di saya lagi. Dari mana nyambungnya? Begini saudara, gini saudaraku, yang berhak mengajarkan siapa Yesus itu siapa sebenarnya? Yesus atau orang lain? Yang memberi pengajaran itu kan Yesus itu. Nah, di mana Yesus mengatakan bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri? Kan itu bos bisa baca di kitab itu kan ada. Di mana? Di mana? Itu ini sama Rasul Thomas tuh. Itu kan ada tuh. Waktu Yang saya- menampakkan diri kepada Thomas. Bung, kalau kami umat Islam ditanya, wahai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakah perintahmu kemudian untuk kami beriman kepadamu bahwa kamu itu adalah nabi? Beliau mengatakan, Al-Quran mengatakan itu. Al-Quran terlontar dari mulutnya. Lalu Rasulullah mengatakan, khairukum man ta'allamal Quran. Berarti segala aspek yang kami jadikan sebagai sandaran berislam, beriman, itu dari beliau. Nah sekarang Anda menyembah Yesus ini dari mana ilmunya? Kenapa bukan Yesus sendiri yang mengajarkan? Jadi patokan kami adalah Yesus adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Itu itu ajaran siapa, yang Bang? untuk membuktikan bahwa dia memang benar adalah firman Allah, yaitu dari kuasanya, mukjizatnya, ini ajarannya. Nah, itu sudah pasti. inilah yang Bapak bisa temukan ajaran mana yang mengajarkan inilah- kasihilah musuhmu. Ya. Hanya di dalam Kristen. Iya, makanya Anda Bapak mengasihi temukan setan. Musuh Anda setan tidak? Musuh kami itu setan. Bukan cuma setan aja. Ya, tapi setan dulu, setan dulu. Anda mengatakan Anda mengasihi setan. Dengan cara apa Anda mengasihi setan? Kejahatan itu jadi konteks Dengan yang Bapak- cara apa saudara bos mengasihi setan? Bukan kasih setan. Loh. Bagaimana kasih setan? Tadi katanya kasihi musuh, tadi bilang. Kasih musuh. Kasih musuh setan itu kan pokoknya manusia, musuh. dalam konteks manusia bukan setan. Tadi saudara mengatakan di mana di ajaran lain selain Islam mengasihi musuh? Oke, musuh itu adalah setan. Iya, setan itu musuh kami. Berarti kamu kasihi musuh dengan cara apa? Dengan cara mengikuti Bos, setan itu. konteks ini Makanya kepada Al-Quran, manusia, dengarkan bukan saya Bu. kepada setan. Oke, dengarkan saya. Bagaimana Bapak Wa bisa kana bawa ini ke al-kafiru setan? ala rabbihi zahira. Orang kafir, orang Kristen itu adalah penolong setan untuk durhaka kepada Tuhan. Ini Anda mengasihi setan. Makanya saya tanya, atas kehendak siapa Anda mempertuhankan Yesus anak Maria? Apa jawaban saudara? Atas kehendak Bapa. Mana dalilnya? Enggak ada. Enggak ada dalilnya. Inilah yang Allah katakan bahwasanya innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya
agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Sekarang kalau kami diajak nih, ayo umat Islam, mari kita menyembah Yesus. Kami gak mau, karena menyembah Yesus itu ajaran setan. Setan yang mengajarkan menyembah Yesus. Markus 5, ada orang kerasukan setan nyembah Yesus. Begitu siuman dari kerasukan setan, tidak lagi nyembah Yesus. Oke bos, jadi siapa yang ngajarin nyembah Yesus? Larinya bos, saya mau ikuti larinya bos ya. Enggak, jawab dulu saya, saudaraku tentang bos. penyalipan. Saudaraku bos, jawab dulu, Bos kan siapa yang ngajarin Anda menyembah itu? Iya kan? Siapa yang ngajarin Anda menyembah Yesus? Tadi saya sudah jelaskan, masa Bang Suma nggak ngerti? Bukan nggak ngerti, nggak ada jawaban saudara. Siapa yang mengajarkan Anda menyembah? Saya menyembah Yesus karena diperintah. Adalah firman Allah yang menjadi itu manusia. Bukan siapa yang ngajarin. Itu ada nubuatan dalam Yesaya. Itu bukan siapa yang ngajarin. Itu kalau saya bertanya apa sebabnya Anda menyembah Yesus, baru jawabannya itu. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya, siapa yang mengajarin Anda menyembah anak Maria? Pilihan ganda. Pilihan ganda. Bapak, B. Yesus, C. Setan. Siapa yang ngajarin Anda? Firman Allah lah bos. Firman Allah. Mana firman Allahnya mana? Mana firman Allahnya? Firman Allah itu kitab. Kalau Anda mengatakan firman Allah berarti kitab Yahudi. Enggak, kitab saya juga firman Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi kalau dikatakan firman Allah itu berarti yang menerima Nabi. Lukas Nabi. Bos Suma. Tanya dulu. Lukas itu Nabi, Markus Nabi, Yohanes Nabi, Matius Nabi, Paulus Nabi. Kok Rasul pula? Kalau Anda mengatakan dia itu adalah firman, berarti dia Nabi. Anda harus mengakui dia Nabi. Kalau Anda katakan kitab kami itu adalah firman Tuhan, udahlah, jangan terlalu jauh membual. Nah sekarang apa yang Anda ingin tanyakan? Yang intinya adalah Anda itu adalah orang yang diajak setan kemudian untuk menjadi penghuni neraka. Oh iya, dengarkan. Matius 7, dengarkan dulu. Matius 7, Anda dengarkan saya. Matius 7. Kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena saya tidak sedang menghakimi. Karena penghakiman yang saya kamu pakai hanya menyadarkan Anda kamu akan bahwa ajaran bahwa Anda itu adalah golongan dari setan. Apa buktinya Anda golongan setan? Anda diusir, kamu pembuat kejahatan. Kenapa Yesus mengusir Anda? Karena Anda benar? Atau karena Anda sesat? Orang jahat, orang yang jahat. Yang diusir orang jahat itu yang tidak melakukan kehendak. Sekarang atas kehendak siapa Anda menjadi Kristen? Atas kehendak siapa Anda menjadi penyembah Yesus? Bos Suma ini tidak paham ayat Anda ini. yang tidak paham. Kan Yesus mengatakan tidak 7 semua ayat orang 16 sampai 2, yang memanggil 21 aku itu sebagai Tuhan akan masuk ke surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Nah sekarang, apakah dengan Anda menyembah anak manusia itu adalah menuruti kehendak Bapa? Anda akan mengatakan iya. Mana dalilnya agar Bapa itu menginginkan berkehendak agar orang Roma menyembah Yesus? Mana dalilnya? Kehendaknya kan Bapak kan ingin kita menuruti firman-Nya, Bos. Mana firman-Nya agar manusia Romawi Yunani menyembah Yesus? Saya bertanya dulu, Anda kenal Bapak? Ada kan? Nggak ada. Iya, silakan. Aku izin turun sebentar ya Bang, soalnya sholat. Oh iya, saudaraku. Saudara, iya. Oke, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kehendak Bapaknya mana? Supaya manusia kemudian menyembah Yesus. Mana? Tunjukkan ke Bapak kita. kan kita harus menuruti firman-Nya. Iya enggak? Tanpa harus buka Bible, tanpa harus buka kitab Bapak juga pasti tahu. Bung, kehendak kalau Bapak Anda itu apa? ingin dengarkan. Ya, kehendak Bapak itu supaya apa? mentaati firman-Nya. Iya. Oke, mana firman-Nya yang Anda taati mana? Supaya Mentaati Anda menyembah firman-Nya. anak Maria Dengar itu dulu. mana firman-Nya? Dengar dulu. Mentaati firman itu kan
kalau Bosuma kan mentaati Al-Quran, sedangkan saya mentaati Yesus itu sendiri. Kan Ya, mana? punya bapak kan buku, punya saya orang loh. manusia. Saudara, oke. Mana begini, kalau Anda taat kepada orang tua Anda, misalnya Anda taat kepada bapak Anda, itu apa yang Anda lakukan? Supaya membuktikan Anda taat kepada orang tua Anda, apa yang Anda lakukan? Melanggar perintahnya? Menuruti perkataannya, menuruti firman. Nah, pintar. Sekarang mana perkataan Yesus yang Anda turuti supaya Anda mempertuhankan dirinya? Mana? Tunjukkan. 1, 2. Kan dia adalah firman Allah itu sendiri. Dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1. Yang saya tanya, Anda kan mengatakan gimana caranya kita itu kemudian mengikuti kehendak orang tua. Untuk taat kepada orang tua, maka kita mengikuti perintahnya. Nah, sekarang mana perintah Yesus agar kalian itu menyembahnya? Mana? 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 Yohanes 1 ayat 1 baca tuh, Bos. Buset. Apa hubungannya? Apa hubungannya dengan itu? Gak ada hubungannya. Kehendak Yesus itu mana? Agar dia disembah itu di mana Yesus torehkan? Sembahlah aku. Mana? Mana? Saya tadi sudah jelaskan ulang-ulang, tapi Bosuma tidak mengerti. Yang saya minta perintah Yesusnya mana? Agar orang menuhankan dirinya itu tertulis di mana, Paman? Dia datang aja bukan untuk menjadi, dia datang ke dunia untuk membawa satu karya keselamatan, bukan untuk disembah. Dia tidak minta disembah. Tuhan yang benar sudah minta disembah. Anda sudah menjawabnya sendiri. Bukan untuk disembah, bukan untuk dituhankan. Lalu kenapa Anda menuhankan dan atas kehendak siapa Anda menuhankan dia? Tadi saya sudah bilang, apa Tuhan tanpa harus minta disembah pun orang tahu kalau itu Tuhan. Yesus mengatakan dalam Markus 3 nomor 35, barang siapa melakukan kehendak Allah. 1 Tesalonika 2:12, 1 Petrus 4:2, 1 Yohanes 2:17, Ibrani 10 nomor 7, Kisah Para Rasul 13:22, Yohanes 4 nomor 34, Yohanes 5 nomor 30, Yohanes 6:38, Yohanes 9:31, Matius 3:15, Markus 3 nomor 35, Ibrani 10:36, Matius 7:21. Itulah kehendak Bapa itu. Di antara kehendak Bapa itu tidak ada satupun yang menyatakan kehendak Bapa agar menjadi Kristen penyembah manusia. Enggak ada. Rentetan kehendak Bapa itu di dalam perjanjian baru, apalagi perjanjian lama, tidak ada menyatakan sembahlah Yesus, sembahlah Yesus, sembahlah Yesus, sembahlah Yesus. Nggak ada. Lalu atas kehendak siapa Anda mempertuhankan Yesus? Susah kali ditanya. Jadi tadi kan saya sudah jelaskan, hanya Basuma yang tidak mengerti. Apalagi yang tadi Anda jelaskan, ya Allah ya Karim. Basuma yang tidak mengerti. Saya sudah bilang. Lemas saya, Bang. Lemas saya. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka sesungguhnya adalah golongan-golongan setan yang diajak kemudian menjadi penghuni bersama-sama di dalam neraka yang menyala-nyala. Anda memperkuat argumentasi saya dengan pola itu. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Lalu Allah mengatakan bahwasanya orang kafir itu mengikuti langkah setan. Untuk mendeteksi apa betul Anda mengikuti langkah setan, kita uji atas kehendak siapa Anda mempertuhankan anak Maria. Ternyata atas kehendak setan, bukan atas kehendak Allah. Allah menginginkan agar manusia menjadikan Yesus itu sebagai utusan. Karena biar kita tidak di sini. Coba Anda baca. Tertulis bahwa setan menghendaki. Ingat kalimatnya, setan menghendaki kami menyembah Kristus. Baik. Silakan. Baik. Di dalam kitab kalimatnya. Ya. Kalimatnya harus jelas-jelas bahwa setan yang menghendaki kami menyembah Kristus. Ayo silakan. Baik. Dengarkan, pasang mulutnya dan kupingnya baik-baik supaya Anda kemudian bisa memahami. Yang pertama, adakah manusia menuhankan Yesus sebelum ada Kristen?
Nggak ada. Adakah manusia yang menyembah Yesus pada hari Minggu sebelum adanya Kristen? Nggak ada. Saya bertanya apa, Bos? Yang saya tanyakan apa? Makanya aku bilang pasang kuping, Kalimatnya. pasang mulut. Kalau perlu pasang tumit juga, supaya saya jelaskan. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang menyembah kemudian Yesus hanya Kristen. Kenapa demikian? Karena propaganda setan. Apa buktinya? Mari kita lihat. Di dalam Yohanes 6 nomor 70, Yesus mengatakan, salah satu di antara ke-12 muridku adalah setan. Setan, iblis, the demit. Oke? Paham ya? Salah satu. Apa fungsi setan ini? Apa fungsi setan di salah satu dari 12 muridnya ini? Fungsinya apa? Tari latar? Bukan. Lalu apa fungsinya? Mengkhianati Yesus. Apa tujuan pengkhianatan terhadap Yesus? Untuk supaya Yesus dibunuh, disalib di atas tiang salib. Lalu apa akibat dari penyaliban ini kemudian? Muncul pengajar-pengajar palsu, muncul iblis-iblis penyesat yang mengajarkan Yesus mati di atas tiang salib sebagai Tuhan untuk menebus dosa-dosa kalian. Apa yang terjadi? Anda tuhankan. Pertanyaannya, andai saja iblis tidak berkhianat, andai saja Yudas tidak berkhianat melalui bisikan iblis, apakah Yesus akan dituhankan? Apakah Yesus akan dibunuh? Sementara Tuhan sendiri mengatakan 6 kekejian yang paling dibenci oleh Allah adalah mempersembahkan darah orang yang tidak bersalah. Bos tidak menampilkan data yang saya minta. Nah, iya tidak ada. Jadi bos tadi kalimatnya tadi. Dengarkan dalilnya. Bos tadi Yohanes, bilang kata-katanya dengarkan saya. Yohanes 6 nomor 70. Salah satu dari ke-12 murid itu adalah setan. Tidak ada dikatakan di sana bahwa setan memerintahkan untuk menyembah Kristus. Yohanes 8:44. Setanlah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu yang setan itu. Pertanyaan saya, atas keinginan siapa Anda menyembah Yesus? Jawab. Saya minta dalilnya, Bos. Tadi Bapak bilang itu sudah dalil. Saya ulangi ini lagi. sudah dalil. Bapak Yohanes 8 nomor 44. Tidak ada kalimatnya. Saya sudah baca. Bahlul. Yohanes 8 nomor 44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu itu. Pertanyaan saya, wahai dongok, pertanyaan saya, atas kehendak dan atas keinginan siapa Anda menuhankan Yesus? Jawab. Di datanya Bos nggak ada ya, nggak ada tertulis Si Bahlul ini, si dongo pemakan babi ini. James, ya Allah, ya Karim. James, lu Dongonya penghuni ditanya. neraka ini. Aku tanya samamu, Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu, wahai dongo tompel. Itu dikatakan Kamu mau kepada orang melakukan jahat. keinginan-keinginan bapakmu. Nah yang sekarang suka dusta. dengarkan saya, Dia wahai kutip Bahlul, ayatnya dengarkan. nggak tepat. Bahlul dengarkan. Ketika Anda menyembah Yesus itu atas kehendak siapa? Tuhan atau iblis? Jawab. Itu kan sudah tertulis jelas berdasarkan kitab ya. Baik, di mana tertulis Tuhan menginginkan agar manusia menyembah Yesus? Saya bertanya Tunjukkan. dulu, Bapak bertanya terus dari tadi. Tunjukkan ke saya di mana Tuhan menginginkan Kristen menyembah Yesus. Iya, saya tunjukkan ya. Oke, silakan. Maaf ya kalau saya terlalu jujur mengatakan Anda dongok, maaf. Iya, enggak apa. Enggak masalah. Iya. Ya, jadi tunjukkan. Bos Tunjukkan. harus pahami Nggak dulu. usah bos harus paham, nggak usah bos harus paham. Harus pahami. Tunjuk, harus nggak pahami. usah ngajarin saya. Otakmu nggak ada otakmu, wahai dongots. Dengarkan saya. Kau tunjukkan kepada saya di mana Tuhan menginginkan agar Kristen laknatullah menyembah manusia Yesus. Kalau tidak ada, atas kehendak siapa kemudian Anda menyembah Yesus? Kalau bukan kehendak Tuhan berarti kehendak iblis. Hanya ada dua. Silakan. Jadi Bapak sebelum mengutip sesuatu, Bapak itu harus cari tahu dulu atas alasan apa Yesus mau disalib. Saya tanya samamu, atas keinginan siapa Anda menuhankan Yesus? Harus belajar lagi. Yesus mengatakan James tolo
Dompala, Cordoba, Yesus mengatakan, setanlah yang menjadi bapakmu, sebab kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Tunjukkan. Kalau bukan setan yang mengajarkan kamu menyembah Yesus, berarti kamu bisa menunjukkan Bapa pencipta langit dan bumi menginginkan agar kamu menyembah Yesus. Kalau ada dalilnya Tuhan pencipta langit dan bumi menginginkan kau menyembah Yesus, tunjukkan. Berarti saya salah. Kalau tidak ada, berarti kaulah orang paling dongok di atas muka bumi. Ulaika hum syarrul bariyah. Kafir laknatullah itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Kaulah itu, Dompala. Makanya tunjukkan kepada saya sekarang bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi mengutus Yesus hambanya untuk supaya Kristen Bahlol ini menyembah kepada anaknya. Tunjukkan dalilnya. Kalau tidak ada berarti kau itu Dompala Cordoba 17 turunan. Silakan. Udah di pelan-pelan juga nggak paham juga. Dasar. Kejadian 18 ayat 1 sampai 5. Hei, nggak ada hubungannya Abraham. Abraham tidak diajarkan menyembah kepada manusia malaikat yang datang dalam rupa manusia. Turunkan saya naik lagi. Dasar bahlul. Turunin dulu. James, lu ditanya baik-baik sama Bang Juma. James, lu dengerin gua ya. Ya. Kehendak siapa kamu menyembah Yesus? Bang Suma lagi mungkin kurang tidur itu, darah tinggi. Enggak, gini bro. Siapa yang memerintahkan Anda menyembah Yesus? A. Bapak, B. Yesus, C. Ya bos. Loh. James, lu jawablah pertanyaannya Bang Juma. Siapa yang memerintahkan kamu menyembah Yesus? Itu aja sederhana kok. Kan saya sudah jelaskan tadi bahwa kami percaya kepada Yesus itu karena dia adalah firman Allah itu. Ya, siapa yang menyuruh Anda menyembahnya, James? Karena dia adalah firman Allah itu. Berarti nggak ada yang, jadi tidak ada yang memerintah kamu menyembahnya. Allah tuh kan sudah pasti tanpa dia menyuruh juga kita tahu mana yang Allah yang benar, mana yang enggak. Oke, jadi kamu menyembah Yesus tidak ada yang nyuruh, tidak ada yang perintah. Karena dia adalah firman Allah itu, ya kita sembah karena dia yang pencipta itu. Oke. Ada telepon dulu, lanjut dulu yang lain, ada telepon. Iya, Pak. Siapa sih? Ya, intinya memang tidak ada jawaban, tetapi kalau kita tanya kepada Yesus, kepada siapa Yesus mengajarkan dalam hal persembahan atau menyembah, pasti lebih jelas. Ketika Yesus berkata bahwa sembahlah Allah Tuhanmu, hanya kepadanya engkau berbakti, itu perintah dan pengajaran Yesus. Menurut Yesus, yang harus disembah itu adalah Allah Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Ketika dia bersyukur, dia berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Kalau merujuk pertanyaan kepada Yesus, Yesus menjawab dengan tegas, siapa Tuhan yang harus dan layak untuk disembah. Tetapi ketika bertanya kepada Anda di mana perintahnya, siapa yang memerintahkan menyembah dan menuhankan Yesus, tidak ada jawabannya. Maka kalau tidak ada jawabannya, maka berlawanan antara perintah Tuhan dengan perintah iblis. Di dalam Al-Quran memang dikatakan Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minad dulumati lan nur walladina kafaru auliya uhumut togut yukhrijunahum minan nur ila dulumat. Jadi orang-orang yang beriman itu pelindungnya adalah Sang Pencipta langit dan bumi yang mengeluarkan dari kegelapan menuju kepada cahaya. Sementara orang-orang yang tidak beriman, pelindungnya adalah iblis yang mengeluarkan dari cahaya menuju kepada kegelapan. Ketika ditanya siapa yang memerintahkan, tidak ada jawaban dari Anda. Maka pilihannya antara dua, Tuhan memerintahkan kebenaran, iblis memerintahkan menyesatkan manusia. Nah, Anda tidak ada jawaban, konsekuensinya iblis. Tafadhol Gurunda sudah kembali. Aku juga izin standby muasar, sudah masuk. Sederhana padahal loh, Saudara James. Sederhana loh. Hanya karena Anda ini adalah golongan dari setan, Anda kemudian mempertahankan argumentasi Anda. Innama yad'u hisbah liyakunu min ashab
Allah mengatakan seperti itu. Sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya. Ini sekarang setan sedang memperebutkan Anda. Saya dan setan sedang memperebutkan Anda. Setan mengajak Anda kekeh kemudian menyembah manusia. Saya juga memperjuangkan Anda agar keluar dari lingkaran setan. Tapi Anda menjadi penolong. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Sesungguhnya orang kafir itu adalah penolong setan untuk ingkar kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Anda sedang melawan saya. 2 lawan 1 ini. Anda bersama setan, saya sendiri. Saya mengajarkan kepada Anda, Yesus jangan disembah, karena Yesus tidak mengajarkan itu. Yesus mengatakan dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Bapak yang dimaksud ini iblis. Nah sekarang Bang Suma hadir mengajak engkau supaya tidak menyembah Yesus. Sekarang pertanyaannya, atas kehendak siapa Bang Suma mengajak saudara James untuk tidak menyembah Yesus? Ya atas kehendak Tuhan Bapa. Karena Tuhan Bapa menginginkan agar dia saja yang Tuhan. Dia adalah Tuhan pencemburu. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Itu kehendak Bapa. Maka saya mengajak Anda untuk meninggalkan penyembahan kepada manusia itu. Tapi Anda bertahan. Kenapa? Anda segolongan dengan setan. Supaya Al-Quran tidak dijadikan sandaran penilaian, kita ambil Matius 7. Anda kemudian berdalih, jangan baca cuma ayat 21, baca ayat selanjutnya. Dari buahnya bisa kita kenal. Justru buahnya ini yang terlihat sekarang. Kristen penyembah animisme, menyembah makhluk halus, yang katanya yang ada dalam diri Yesus. Sudahlah menyembah manusia, menyembah roh halus lagi. Kurang apa lagi coba? Deteksinya kan jelas. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Apa keinginan iblis? Agar manusia meninggalkan Tuhan pencipta langit dan bumi, menuju kepada penyembahan kepada sesamanya manusia. Yesus manusia, supaya dia Tuhan diembel-embelin. Oh dia punya ketuhanan 100%, dia punya kemanusiaan 100%. Inilah yang dia katakan ajaran dompala, ajaran beleng-beleng. Saya bukannya mau menekankan doktrin, tidak. Ini kita mengedukasi. Al-Quran mengatakan sesungguhnya setan hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Supaya golongannya ini mempertahankan nerakanya, mereka harus mati-matian. Nah, saya juga harus mati-matian menyelamatkan Anda. Itu deteksi pertama. Yang kedua, saudara James, coba Anda lihat di dalam Matius 23 nomor 15. Celaka. Sudah diawali dengan kata, celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau meninggalkan Yerusalem, keluar menjelajahi daratan. Engkau meninggalkan tanah Yudea, keluar menyeberangi lautan, untuk mentobatkan orang Roma dan Yunani menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikut agamamu, kamu jadikan mereka menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Nah, Anda sadar ada orang Yahudi, ada orang Farisi keluar dari Yahudi mendirikan sebuah agama bernama Kristen. Dan agama Kristen itu 2 kali lebih jahat daripada ajaran Farisi. Apa buktinya? Sejahat-jahatnya Farisi, mereka tidak pernah menuhankan manusia. Tetapi korban daripada orang Farisi ini 2 kali lebih jahat. Apa pembuktiannya? Mereka menyembah manusia. Itu bukti 2 kali lebih jahat. Sejahat-jahatnya Yahudi, Yahudi tidak pernah menyembah manusia. Tapi kemudian ada agama baru di luar Yahudi yang diajarkan oleh orang Farisi, yang Yesus katakan celaka, yaitu mereka 2 kali lebih jahat, menyembah manusia. Makanya tadi saya kasih tolak ukurnya, Bung. Atas kehendak siapa Anda menyembah manusia? Apa jawaban saudara? Atas kehendak, karena Yesus itu adalah firman. Saya menyembah Tuhan. Karena Yesus itu adalah firman. Baca Yohanes 1 nomor 1. Enggak nyambung Anda. Saya ambil dari kitab, enggak nyambung ya. Iyalah. Apa nyambungnya? Silakan. Saya menyembah Tuhan Yesus karena dia adalah Allah semesta alam. Nah, di mana itu tertulis?
seluruh dunia. Sekarang saya tunjukkan kepada Anda. Inilah bukti saudaraku James bahwa Anda itu adalah golongan setan. Dari mana Anda mendapatkan bisikan Yesus itu pencipta alam semesta? Firman, Bos. Di mana tertulis? Firman. Alam Di mana menciptakan tertulis? segala sesuatu dengan firman. Ya Allah yang menciptakan katanya Yesus. Iya kan firman itu Yesus ya. Lelah. Tadi Anda mengatakan Yesus adalah pencipta langit dan bumi. Mana dalilnya? Firman itu kan Yesus masalahnya. Ntar saya bantu. Mana dalilnya Yesus pencipta langit dan bumi? Dengarkan Pak Imam. Mana dalilnya Yesus pencipta alam semesta? Yohanes 1 ayat 3. Iya, dalilnya mana? Dengarkan, saya akan dengarkan. Dengarkan. Yohanes 1 nomor 3. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Dia siapa? Dia siapa yang menciptakan? Dia siapa? Itu Yesus, Bos. Dia itu Yesus. Nah, segala sesuatu diciptakan oleh siapa? Dengarkan dulu Juma. Dia siapa? Dia siapa? Dia siapa? Yesus. Dia siapa? Dari mana Anda mengatakan Yesus itu yang menciptakan? Dengarkan. Sekarang begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama baik. Anda mengatakan saya sudah menguasai dalilmu. Apa Bos semua ke toilet mengukit sama dengan Allah, membuka ayat Alkitab tapi tidak menerima keseluruhan ayat. Allah, tunggu Pak. Dan firman itu adalah Allah. Sini. Oke. Mending kau masuk ke kamar mandi, kau ambil sikat kloset, kau pakai sikat gigi, campurin so atau sampo. Saya tidak sedang ingin mendengarkan ajaran gereja. Sekarang pertanyaan saya, dengarkan saya. Petra, dengarkan saya. Petra, dengarkan saya. Petra, dengarkan saya. Dengarkan saya, Petra, dengarkan. Sebelum mulutmu robek sampai kuping. Yohanes 1 nomor 3 ini firman Tuhan atau sabda Yesus? Kamu yang menjadi penyesat itu. Kamu yang menjadi penyesat itu. Turunkan. Nggak ada ilmu. Kamu ke gereja aja, ke gereja. Kau ke gereja sana, ke gereja. Kamu coli berjamaah di sana di gereja sama pendetamu. Yohanes 1 nomor 3 ini saya tanya sama kalian. Ini firman Elohim atau sabda Yesus? Jawab. Jawab. James, buka mic-nya James. Kami percaya semua ayat. Ya itulah kesalahanmu. Itulah kesalahanmu. Karena kerangan bebas juga kau percaya sebagai firman Tuhan. Ini jangankan firman Tuhan, sabda Yesus aja bukan. Itulah kalian. Kalau lantas kenapa Bapak selalu kutip ayat Alkitab kalau Bapak nggak percaya? Ini mengajarkan kalian. Ini tinta merah atau tinta? Dengarkan. Ini tinta merah atau tinta pink? Jawab. Kalau Bapak kutip ayat Alkitab, saya tanya ini tinta merah atau tinta ungu? Memang diilhamkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus nenekmu kiper. Mana ada Roh Kudus mengilhamkan yang kayak begini-begini? Fitnah lagi kau. Kutanya dulu. Ini Yohanes 1 nomor 3 firman Tuhan. Bapak sudah melampaui batas. Bapak sudah melampaui batas. Nggak ada melampaui batas. Ini pertanyaan saya masih standar. Itu urusan Tuhan. Saya belum cabut gigi. Ini Yohanes 1 nomor 3 saya tanya samamu. Pengetahuannya sedikit. Saya tanya samamu. Nomor 3 ini sabda Yesus atau firman Tuhan? Pertanyaan saya sederhana. Ini nomor 3 ini tinta merah atau tinta hitam?
Dia nggak bisa bedakan antara sabda dengan firman banyak. Iya, orang Kristen kenapa? itu. Karena dia hanya segolongan dengan setan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Kalau menyembah Yesus itu bukan langkah setan, berarti Tuhan yang menginginkan. Tunjukkan dalilnya di mana? Tuhan menginginkan agar manusia menyembah manusia. Mana dalilnya? Nggak ada kan? Berarti Anda sedang mengikuti langkah setan. Karena memang perintah di dalam agama Anda, kasihilah musuhmu. Musuh itu setan. Kasihilah setan. Dari tadi saya minta. Di dalam Yohanes 3, apa yang Tuhan katakan di sana? Jelas kalau kami itu. Tuhan mengatakan bahwasanya inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Siapa yang harus didengarkan? Yesus. Nah, siapa yang Anda dengarkan sampai Anda jatuh kepada penyembahan kepada Yesus? Yesus. Di mana Yesus mengatakan sembahlah aku? Ya ada. Lalu siapa yang mengajarkan Anda menyembah Yesus? Ya Paulus. Di mana dalilnya? Yohanes 10 nomor 9. Ali Imran 3:55. Pengikut Isa di atas orang-orang kafir. Isa memang sudah Anda akui Yesus? Hah? Tidak mengikuti Isa? Kami mengikuti Isa. Bukan orang kafir, bos. Iya memang, kami yang mengikuti Isa, bukan Anda. Isa mengajarkan menyembah kepada Allah. Isa mengajarkan dirinya adalah Rasulullah. Sekarang Anda ikuti enggak itu? Anda ikuti enggak Isa itu adalah Rasulullah? Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, aku Isa adalah Rasul utusan Allah kepadamu. Anda ikuti itu? Anda ikutin? Anda ikutin? Anda tidak ikutin. Berarti Anda lah yang kafir. Kami mengikuti Nabi Isa. Beliau adalah Rasulullah. Anda yang Anda jadikan Rasul, Paulus. Paulus adalah Rasulullah. Lukas adalah Rasulullah. Markus adalah Rasulullah. Yesus adalah Allah itu sendiri. Nenekmu kiper. Kitab Nabi Isa yang mana, bos? Gak usah terlalu jauh kau menghayal. Saya tanya, ketika Nabi Isa alaihissalam mengatakan inni Rasulullahi ilaikum, apakah Anda mengikuti dia? Hah? Saya bertanya, tadi Bapak bilang saya tanya, Nabi Isa. Apakah Anda mendudukkan Rasul Isa itu adalah Rasulullah? Jangan kemana-mana dulu. Apakah Anda mengikuti bahwa Nabi Isa itu adalah Rasulullah? Jawab. Saya percaya dia adalah Tuhan dan juga selamat saya. Kiper. Berarti Anda kafir. Karena Isa alaihissalam hanya didudukkan sebagai Rasulullah. Bagaimana Anda bilang mendudukkan dia saya sebagai kafir, Tuhan? Kristen itu adalah pengikut Isa. Nenekmu kiper. Dan dikatakan di Ali Imran 3:55. Dengarkan saya. Isa di atas orang-orang kafir. Dengarkan saya buktikan bahwa Anda kafir. Apakah Anda bersunat? Jawab. Sekarang masuk ke sunat lagi. Anda saya tanya dulu, apakah nonotmu sudah disunat? Saya sunat secara rohani. Nenekmu kiper. Di dalam pengajaran Galatia 2 nomor 14, dengarkan saya, dengarkan saya. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Dengarkan saya, dengarkan. Galatia 2 nomor 14. Orang yang tidak disunat nonotnya adalah orang yang hidup secara kafir. Masih mau datang besok? Sekarang tunjukkan kepada saya di mana saya bertanya kepada Bos Uma ini, sunat itu apakah menyelamatkan manusia? Kalau hanya sunat aja. Yohanes 8 penyelamatan itu apa? Dengarkan saya. Ini berbicara mengenai kafir. Galatia 2 nomor 14. Orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Adakah orang kafir bisa masuk ke surga? Hah? Ada. Di mana dalilnya orang kafir masuk surga? Sementara Anda kafir. Orang kafir itu menurut pandangan Bos Uma berbeda dengan saya. Lah itu Paulus yang mengatakan kau itu kafir. Kok jadinya saya?
Paulus sendiri yang menggariskan orang yang tidak bersunat adalah orang yang kafir. Saya pengikut Kristus. Nenekmu kiper. Pengikut Isa. Yesus itu sunat. Kamu itu bukan pengikut, kau itu pentuhan. Bedakan pengikut dengan pentuhan. Ayatnya detail di sana, jelaskan. Apanya? Ya, jelas. Ayat Jelas apanya? Ini kau kafir. Yang tidak membantah, tidak mengikuti. Bukan. Tidak. Ini apa? Hukum Taurat itu tidak membatalkan sedikit pun auta dari hukum Taurat itu sebelum semuanya digenapi. Kau baca Ibrani 10 dulu. Coba kau baca. Tunjukkan aja saya di Saya lain ini. tunjukkan samamu. Kau baca dulu Ibrani 10. Kau baca nomor 28. Adapun orang yang menolak hukum Musa harus dibunuh dengan tiada belas kasihan. Masih mau datang besok. Lalu kemudian Kejadian 17 nomor 14, orang yang tidak bersunat harus dibunuh. Ibrani 10 nomor 28, orang yang tidak bersunat harus dibunuh. Kisah Para Rasul 3 nomor 23, orang yang tidak mengikuti perkataan Nabi itu harus dibunuh. Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat adalah orang hidup secara kafir. Mau kemana kamu? Mau kemana? Mau minta tolong sama siapa? Atas dasar apa Anda bersunat? Perintah jelas Perintah itu. siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami, salah satu cara mensucikan diri adalah bersunat. Nah, yang memberi perintah itu dia sunat nggak? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, dia sunat nggak? Dengarkan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bertanya, dia sunat nggak? Oh, dengarkan Bahlul. Rasulullah Muhammad. Bahlul, jangan sampai kulempar mukamu pakai sendal ya. Kau bertanya, saya menjawab. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini mulutnya sendiri yang berkata. Mulutnya yang berkata, salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepadaku adalah aku lahir dalam keadaan bersunnat, sama dengan Abraham, sama dengan Daud, sama dengan Musa, sama seperti Rindu dulu James, orang lagi jawab. Bahlul. Inilah akibat kau menyembah manusia. Tidak bisa kebenaran itu masuk di dalam kepalamu. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, aku lahir dalam keadaan sunat. Masakan orang lahir sudah sunat mau disunat lagi? Lama-lama aku tampar juga kau pakai sendal. Kemudian saya lahir sudah sunat, bos. Nenekmu kiper. Dasar penyesat setan iblis. Udah turun. Penipu ini turun. Host, turunkan dia, host. Turunkan. Kau jangan lagi naik di kobal ini ya. Kau jangan lagi naik. Selama-lamanya. Turun. Hus. Penipu, pendusta. Setan harus dilemparkan ke neraka. Jangan disimpan lama-lama di sini. Nanti Ahi Sugi terkontaminasi. Lama-lama juga sinting juga nanti dia dibuat. Parah sekali gitu loh. Soalnya apa ya? Bertanya, dijawab, dia bicara. Aku juga lahir dalam keadaan sunat. Sunat rohani katanya. Habis itu kau jawab, saya ini sunat lahir, sunat rohani. Anak cuntili. Hanya orang Bahlul yang bisa kau bodohi. Hadapkan saya dengan pendetamu yang pintar, yang berisi kepalanya. Jangan cuma keluar-keluar kayak bam-bam. Cerita di dalam toilet, teriak sendiri, kunci toilet, kunci kamar, kunci rumah, kunci pagar, kunci gerbang, kunci desa, kunci kecamatan, kunci kabupaten. Satu provinsi dia kunci, habis itu teriak dalam toilet, wahai Suma, aku tantang kau. Bahlul. Nantang kok di toilet. Udah gitu toiletnya dalam kamar. Kamarnya punya pintu, pintunya dikunci. Kuncinya dalam rumah, pintu rumahnya ada. Dikunci juga rumahnya. Rumahnya punya gerbang, gerbangnya juga dikunci. Terus kemudian rumahnya tinggal di kompleks, kompleksnya dikunci. Kompleksnya ada di desa, desanya dikunci. Desanya ada di kecamatan, kecamatannya dikunci. Kecamatannya ada di kabupaten, kabupatennya dikunci. Kabupatennya di provinsi, kota provinsinya pun dikunci. Habis itu teriak di toilet, Suma, aku tantang kau. Buka kamera, tutup mata. Kita bahas Al-Quran dan juga Bible. Nenekmu kiper. Terus yang maju yang kayak gini-gini, yang otaknya cuma sebelah.
Kira-kira si Bom Bom kalau disuruh baca Yunaninya bisa nggak ya? Mana bisa bang, nggak bisa. Ya itu aja nanti kalau mau ketemu suruh baca dulu. Jadi kalau Bom Bom mengajak Bang Juma berarti orang buta huruf dong ngajak diskusi. Ya iyalah bang, sudah gitu ngajak satu sarung lagi. Ada. Gregetan saya ingat itu. Ya teman-teman tadi Anda menyimak bagaimana si James ini benar-benar selalu. Ya. Tunggu dulu Bang Andi, sorry Bang Andi, udah untuk ketiga kalinya saya potong Andi ini, minta maaf. Tahu ndak? Kita lagi live begini, itu ada panitia surga yang lagi ngintip pencatat. Apa yang salah dari penjelasan Suma? Mana keliru, surah apa tadi dibaca, ayat berapa ini penjelasan? Ada itu, nanti buat konten lagi dia. Ada yang mengatakan bahwasanya ini adalah iblis. Temannya iblis itu seperti ini katanya. Golongan iblis itu adalah orang-orang kafir, padahal bukan. Yang dimaksud golongan setan itu adalah ini dan itu. Ada lagi tuh nanti. Tengok aja nanti. Kalau belum sadar-sadar juga panitia surga ini. Ada lagi tuh yang ngintip, garuk kepala kiri kanan. Aduh, mana yang salah? Kok nggak ada yang salah-salahnya ya? Aduh, kenapa nggak keliru-keliru ya? Aduh, gimana ini? Gimana ini? Aduh, gimana ini? Ada yang kayak gitu-gitu. Jadi selain Oten ada juga kaum munafik yang berjaga-jaga, yang kemudian berkongkong-kongkong ingin bikin kelompok baru juga untuk kemudian membuat kericuhan di atas kericuhan. Orang lagi ricuh dengan debater Kristen, dia juga dia sibuk dengan debater Islam. Lanjut Bang Andi, lanjut. Ya maksud saya tuh kalau ingin koreksi kayak gitu, nganggap Bang Juma salah, ya mending aja kamu kembali lagi jadi Kristen lawan Bang Juma. Jangan gitu ya. Artinya apa? Kalau memang ingin meluruskan, ingin koreksi, ya kan ada tempatnya. Ini di framing gitu loh. Udah mulai 2 minggu terakhir ini gitu loh. Dimanapun dia berada, mau dia di toilet, ngopi sama temennya, ngumpul, selalu dibahas antara wudhu dengan baptis. Kagak kelar-kelar itu. Dijadiin bahan untuk jadi popularitas juga gitu loh. Kalau memang ada sesuatu yang mengganjal, ya japri aja lah Bang Juma, atau masuk Zoom, debat aja udah gitu loh. Nah ini ya, benar-benar apa ya Pak? Ya. Maaf, yang lucu itu sampai dibahas ke dalam. Baptis itu prosesinya seperti ini, wudhu seperti ini. Kok disamakan? Nah ini kan koplak namanya. Orang Bang Juma itu hanya ngambil istilah, gitu loh. Hanya ngambil kulitnya saja, istilahnya aja. Dibahas ke dalam-dalam. Baptis itu harus seperti ini, sedangkan untuk begini-begini. Ini orang koplak banget gitu loh. Kok nggak ngerti yang dibahas itu apa gitu. Itu hanya istilah. Kalau memang baptis itu adalah bentuk pertobatan, penyucian diri, pengakuan iman, kami umat Islam itu sehari itu 5 kali dibaptis, artinya menyucikan diri. Ini hanya istilah saja. Sama seperti Zakir Naik ngomong, kalau Kristen itu artinya pengikut Yesus, maka saya Kristen, bahkan lebih Kristen daripada Kristen. Salah itu. Itu hanya istilah. Aduh, orang ini sumbu pendek semua. Heran saya. Bukan kami bahas, ini harus untuk meluruskan. Ya. Ini digoreng terus gitu loh. Ini juga ya waktunya lah, sebenarnya saya juga malas gitu ya. Apa masalahnya gitu loh. Kenapa mesti harus Anda belok kiri kan sesuatu yang sudah ke kanan begitu. Kenapa Anda mencari atau menerjemahkan sendiri statement Bang Juma ke arah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam? Kan ini tadinya itu area diskusi sama Kristen. Dia baptis, Bang Juma mengatakan wudhu, cuman istilah di sana, bukan menyamakan. Alangkah naibnya Bang Juma kalau menyamakan itu. Lu pikir Bang Juma nggak sekolah apa? Nah buktinya sekarang ini, mana lebih banyak pendukungnya, mana lebih banyak penggemarnya, mana lebih banyak penontonnya, Bang Juma atau panitia surga ini? Bisa kita cek.
kita malah dituduh begini, taklid buta sama Bang Juma katanya. Kalau Bang Juma salah, saya orang pertama yang akan mengkritik. Tapi karena saat itu saya ada di situ dan paham konteks yang disampaikan, ya kan, saya nggak masalah. Karena Bang Juma hanya mengambil istilahnya saja. Sama seperti contoh Zakir Naik pernah ngomong begini, Brahma, kalau itu artinya sang pencipta, nggak masalah. Allah dipanggil Brahma. Tetapi kalau Brahma itu adalah Tuhan yang bertangan 4, membawa gada besar, Allah nggak seperti itu. Tetapi kalau hanya diambil istilahnya saja, Brahma itu sang pencipta, maka tidak masalah. Allah dipanggil Brahma, artinya sang pencipta. Salah kayak gitu? Enggak salah, itu istilah, bukan masuk ke dalam, bukan menyamakan secara apa namanya ya, ritualnya baptis disamakan ritualnya wudhu. Enggak seperti itu, Mbak Juma nggak sampai ke sana, cuma istilah saja. Kenapa kayak gini diperbesar? Parah. Orang-orang yang sakit hati ini entah kenapa, ini heran saya. Tuh, kok bilang sakit hati sih? Bang Juma pernah kali dia minta bantuan ke Bang Juma nolak. Enggak Bang Handi, enggak. Kita bahas yang lain Bang Handi. Nggak bisa, ngurusin dulu nggak bisa. Udah tadi udah Bang Andi. Awal tadi bisa. udah. Nggak, kesel gue lihat orang itu. Ya dulu ya, ini saya buka juga, nggak enak aja malarang saya. Hari Dengerin Selasa dulu. Bang Handi, hari Selasa jam 10 mualaf kita itu disunat di Rumah Sakit Lebong Baji. Iya paham itu. Masya Ini. Allah. Dulu ini orang, dulu Banyu Bajing kan saya. Dulu ini orang kalau dia sakit, ya. Dulu ini orang kalau dia sakit, kemana-mana dia minta sumbangan, ya. Nah, dulu ini orang sakit, saya sakit bantuin dong, mungkin ditolak kali nggak ada yang bantu, gitu loh. Bang Handi sudah Bang. Makanya Bang Juma kalau ada orang minta sumbangan kasih lah. Tadi sudah Bang Handi kita udah jelas. Emang enak gue semprot balik, enak aja lo. Bang Handi. Makanya ya oke, cukup. Dia adalah saudara kita juga, anak-anak kita, teman kita nanti di surga. Iya, tapi nggak boleh begitu dong. Kalau gentleman, Japri lah kan tahu HP-nya, tahu nomornya, gitu loh. Ngapain dibahas di mana-mana begitu? Udah abangku, sayangku, I love you full. Udah, ayo Oten dinaikkan. Belum ada. Ada nggak yang salah dari paparan saya tadi terhadap saudara kita, Bos? Ya tunggu aja lagi panitia surga yang kritik. Wa kana al-kafiru ala rabbih zahira. Jadi acuan saya tadi itu Al-Qur'anul Karim surah Al-Baqarah ayat 168. Ya ayuhan nas, ini kan seruannya bukan hanya kepada umat Islam, tapi seluruh umat manusia, mau dia apapun agamanya. Kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Makanlah makanan halal dan yang baik yang terdapat di atas muka bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Lalu kemudian surah Fatir ayat 6, inna syaitan lakum adu fattakhidhu aduwa innama yad'u hisbah liyakunu min ashabis sa'ir. Assalamualaikum. Sungguh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ini setan itu. Ya, lanjut Bang Hadi. Nah ini Ustaz Kai nama nelpon ini. Kedengaran apa yang mau disampaikan Ustaz Kai sama Bang Juma? Oh iya. Oh, lagi naik lah. Iya. Lagi ini. Lagi ada yang 1.200 yang nonton. 1.200 yang nonton. Iya, beta bukan tanya 1.200 kawan. Apa itu? Apa itu? Iya, jadi ini kan beta kan hari ini habis subuh sampai tadi jam 1:30 kan ada acara dukung Palestina di Bekasi. Iya. Ini Afwan, beta cuma mau tanya aja. Apa itu? Beta cuma mau tanya. Ini para orang tua kita tersayang, ini para mu'alim, para sepuh. Iya. Itu cuma pesan. Begini, saya juga nggak ngerti ini apa nih pesan. Orang marah saya dimarah ini karena apa? Karena saya sepertinya tidak bisa jaga saya punya adik-adik ini di media sosial. Saya bilang kenapa?
katanya tadi malam ada orang nonton YouTube, ini para sepuh nonton YouTube. Lalu ada masalah katanya tentang apalah, baptis ke apa? Oh, baptis dan wudhu. Sering baku ambil begitu toh. Iya. Jadi betul kaget tuh apa enggak saya bilang. Iya. Enggak, coba kayak nama urus kopung adik-adik. Saya urus, saya bilang saya urus. Saya sayang semua adik-adik saya. Iya. Nah makanya itu saya telepon Bung Andi karena saya sudah telepon Kodondi, saya telepon Nandar, saya telepon Aryaso, saya telepon Aditya, saya telepon siapa lagi tadi, saya telepon semua. Maka itu saya mau cari klarifikasi. Begini maksudnya, kalau adik sama kakak atau saudara itu baku ambil, baku pukul, baku marah, wajar itu. Wajar. Di dalam Islam itu kita semua bersaudara, ukhuwah. Mau saling marah, wajar, itu hal wajar. Tapi jangan sampai dipublish. Itu yang keberatan para tuan guru, para mu'alim di Islamic Center Bekasi. Begitu. Mu'alim berdebat antar Islam boleh, karena para kita punya mufasir, kita punya orang-orang tua terdahulu itu juga dalam masalah Ini nggak apa-apa dipublish Bang Juma? Nggak apa-apa. Bagus. Itu saling sayang, itu saling perhatian. Tapi jangan sampai dipublish dan menjadi tepuk tangan untuk para pemakan babi kecap. Begitu, itu pesannya. Jadi kata orang ini, kalau kata orang ini baku marah itu biasa, dalam rumah itu biasa. Saling antara satu saudara itu biasa. Tapi jangan sampai orang tahu, begitu pesan saya yang saya dapat dari para orang tua kita, para sepuh di terputus. Halo, terputus dia. Ya Iya, intinya udah Bang Andi. dapat sih. Ya. Iya. Ya intinya udah Intinya dapat. di situ. Ya. Penting saya udah menyatakan sikap baptis itu bukan wudhu. Oke, itu udah selesai. Wudhu bukan baptis bukan wudhu. Titik. Oke? Itu berapa kali saya klarifikasi itu. Adapun kemudian kenapa saya menyatakan waktu itu, ya silakan kita japri-japrian. Perasaan udah kujelasin loh itu. Masih juga di japri udah kujelaskan. Ya. Yang satu bertanya. Semuanya udah kujawab. Kenapa masih diangkat terus ya Allah ya Rabb? Udah ya? Udah selesai. Ini juga bukan saya nelpon. Ini juga bukan saya nelpon Stake juga perhatikan di luar loh kalau kita live. Jadi beliau nelpon. Ya alhamdulillah beliau juga sangat prihatin ya. Mestinya ini intern kan gitu. Nggak perlu dipublish ya, udah terlanjur dan mestinya klarifikasinya kan intern gitu. Dan ini juga waktu itu area diskusi kok Bang Juma, kecuali Bang Juma dalam diskusi ceramah tentu enggak gitu loh. Ini diskusi meyakinkan kepada lawan debatnya bahwa ada hal-hal tertentu yang anda harus ketahui dalam hal diskusi itu. Ya tapi yang namanya panitia surga apapun itu ya mencari orang keseleo lidah kan gitu. Nah ini nggak bagus juga sih. Kalau dalam ilmu tasbih itu bukan keseleo lidah Bang Andi. Gak ada kaidah yang saya langgar loh. Gak ada sedikit pun. Gak ada kaidah yang saya langgar. Bukan keseleo. Memang begitulah kaidahnya. Di dalam berdiskusi itu memang ada ilmu bahasa itu namanya. Tapi ya itulah aku bilang tadi. Ternyata rendah kali pengetahuannya. Aduh, Masya Allah. Udahlah Bang Andi, kita bahas yang lain Bang. Yang awam aja paham loh pembahasan saya itu. Udahlah. Jadi udah jalan takdir. Nasib ya nasib. Ada Rangga Mengapa jadi begini? Bang Juma. Apa sahabat Juma ini? Iya. Bang, gimana? Bang, kita mau ngelapor doang ini, kita kan masuk lift ya. Abang tahu RBN murid sejati apa setia 1? Itu kakaknya Bang Handi itu. Kenapa itu dia? Parah itu Bang. Dia maksudnya debat boleh ya, tapi ketika dia kalah debat itu dia ngejelek-jelekin Nabi Muhammad Bang. Oh itu orang siapa PNP bunuh aja itu Bang.
Parah itu Iya, orang iya. bang, bener dah. Dia tuh apalagi kiamat bang, kiamat itu kalau berbicara itu ya Muhammad habis caci maki Muhammad. Maksud saya mah cuma sharing aja bang ya, mudah-mudahan bang cuma bisa masuk di live dia, bisa ngebantai dia gitu bang. Oh, Dia kita itu dicurangin kalau di sana. Iya, kita kalau misalkan menang debat, kita dimute terus kita di-kick bang. Di-kick, betul. Iya, Itu udah setiap penyakit lama. kali dia tuh kiamat itu, kalau misalkan mau mengeluarkan hadis Quran itu, hadisnya hadis orang-orang Syiah atau hadis palsu, dia ngebantai pakai itu mulu bang. Setiap kali kita menjelaskan, dia tuh pasti ngejelek Nabi Muhammad atau Jina atau tentang banyak. Ya saya cuma berharap Bang Cuma bisa masuk sana ngebantai di sana atau bisa ngundang di sana gitu bang. Itu aja sih bang. Kita dicurangin, sahabatku. Udah berapa kali awal-awal mereka muncul kita layani kan mereka, tapi ternyata oh memang tujuannya ingin menghujat. Ya sudahlah, kita tinggalkan karena ada perintah barang siapa yang menghujat Allah, tinggalkan. Ngapain kita? Kalau mereka mau debat langsung ya boleh. Saya kan udah bilang, kiamat kalau mau berdiskusi dengan saya offline, saya layani. Di mana? Saya datang. Gitu. Bawa data-data, matikan internet. Oke? Bawa data yang dia punya, apa itu kepala. Jangan ada internet. Tunjukkan kitabnya apa yang dia pegang. Begitu. Saya juga tidak bawa Bible, matikan internet juga, jangan bawa laptop. Kan begitu. Mata tertutup. Jangan tertutup juga, ndak bagus. Nanti bahasa raba-meraba nanti yang muncul. Biarin aja, kita duduk aja sama-sama. Sekarang silakan Anda jelaskan apa yang keliru dari Islam. Yang menurut pengetahuan Anda, bukan menurut pengetahuan Google. Karena kalau pengetahuan Google itu berarti tidak sesuai dengan kaidah ilmunya umat Islam. Nah, sekarang Anda tunjukkan di mana kekeliruan Islam itu. Karena andai saja Islam itu ada kekeliruan, maka jangankan Anda 1400 tahun silam Rasulullah itu sudah di bumi hanguskan sama orang jahiliyah. Tapi faktanya justru mereka ikut kepada Rasulullah. Andai saja fitnahan yang kamu bawa itu adalah betul, maka Rasulullah tidak mungkin kemudian langgeng ajarannya, diterima ajarannya kepada dari orang yang jahiliyah. Tapi buktinya tidak ada. Baru kali ini muncul fitnahan-fitnahan seperti itu. Dari mana Anda mendapatkan ilmunya? Nanti dia tunjukkan dari ini. Apa yang Anda bisa buktikan kebenaran dari data-data yang Anda bawa? Berbeda dengan umat Islam kan, ketika dia membawa sebuah hujah, membawa satu pendapat, dia bersanad ilmunya, dia memahami. Nah, sementara mereka hanya butuh link-link dari penghujat yang dibuat sedemikian rupa, lalu kemudian dijadikan sebagai senjata untuk menghujat Islam. Jadi tertawaan. Maka adalah lebih baik kita ketemu, jumpa kita, gitu loh. Ya, kalau mau jumpa dengan orang-orang kayak Luga Tambunan, kayak pendeta siapa lagi tuh, Henry Tan, yang tidak pernah menghujat, untuk apa? Yang kita tantang bertemu langsung itu penghujat, bukan mereka yang berdiskusi di sosmed. Bagus, kalau berdiskusi bagus ya kita di sosmed aja, tapi yang penghujat itu loh yang harus kita temui. Gitu. Saya siap memberikan dia honor uang pribadi saya 10 juta buat kiamat. Ya itu dia makanya bang, maksudnya gini loh, kalau ada seorang pendeta kemudian tujuannya untuk mengedukasi umat, ya sudah, kita diskusi aja di sosmed. Ngapain berjumpa? Apa efeknya coba? Kan kalau di sosmed ribuan manusia yang bisa melihat, ya kan? Nah, terkecuali kalau memang benar-benar penghujat yang nantang untuk membuktikan kesalahan Islam, mari kita ketemu. Di mana kita face to face? Ayo, saya Bang Suma buka diri. Tapi kalau hanya bikin kegiatan, kita siapkan ini, ya kayak seminar dong. Buka aja di sosmed, buka kamera kita, tapi tetap pakai masker supaya mana tahu ada yang berpikir negatif dan seterusnya. Kita diskusi pelan-pelan biar masyarakat ini bisa membuktikan kebenaran apa yang kita sajikan.
Begitu Bang Handi. Jadi tidak perlu terlalu wah kayak mana kali. Udahlah, santai aja pun. Sekira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua nih, Ustaz Juma, Ustaz Andi, Ustaz Suki, dan kawan-kawan semua? Alhamdulillah. Amin, amin, amin. Ya. Jadi aku tambahkan dikit aja ya. Apa ini kan ada ramai lah ya. Nama dunia sosmed kan, sosial Dicari media. dulu Kan. Jadi ucapannya, dicari dulu ucapannya. Aku bukan Ustad. Iya. Oh gitu, iyalah tidak apa-apa lah. Bang Zuma. Apologet. Bang Juma, oke sip, mantap. Gitu dong. Jadi Bang gini ya. Zuma. Ya, jadi Rasulullah ini kan pernah mengingatkan kita kan di Bukhari itu dibilang gini. Iblis itu telah berputus asa kepada kalian, kata Rasulullah. Maksudnya kepada umat Islam ini, karena kalian tidak lagi pernah menyembah selain kepada Allah, dibilang kan. Jadi bahwa kita nih, bahwa iblis sudah putus asa untuk membujuk kita menyembah berhala, menyembah tagut dan sebagainya kan. Tapi iblis ini tidak akan berputus asa dengan cara mengadu domba kalian. Nah kan gitu. Nah sekarang ini kan kita lihat ya, ada orang-orang tanda kutip lah, aku pun tidak berani mengatakan seperti terindikasi kepada menafikan itu gitu. Di lain tempat juga Rasul mengatakan agama seseorang tu lihat dengan siapa dia berteman, kan gitu. Nah saya lihat mulai itu ada beberapa gitu ya, mulai mengadu domba, cara mengadu domba. Ustaz Juma dengan si A dengan si B, banyak lah ya. Tapi alhamdulillah saudara-saudara kita dengan terus diberi edukasi, mereka menjadi paham nanti ya. Orang-orang di mana orang-orang yang melangkah di mana ya betul-betul untuk memberi edukasi atau menangkis subhat-subhat yang dilakukan oleh orang kafir nih. Plus kaum munafik tadi kan. Nah, kalau kita lihat pun dari dulunya kaum munafik zindik ini temannya tetap dengan orang-orang kafir dari zaman para nabi dulu. Sebelum zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang munafik ini kawan-kawannya dengan orang kafir gitu. Nah, kita lihat seperti itu ya. Alhamdulillah kawan-kawan mudah-mudahan paham lah ya. Bagaimana satu hal yang dalam istilah dalam Islam ini ada, bisa kita ngambil istilah sedikit pun ya, ngambil istilah untuk ini untuk itu, bukan pada ranah akidah, bukan pada ranah fikih yang masih jadi fuhu diperdebatkan, ya kan? Hanya dalam hal umum mereka mau diungkit-ungkit, mau dibesar-besarkan gitu. Oke itu ya, mungkin tidak ada lain-lain. Sila lanjut. Bang Juma. Jambut Ustaz Sugi. Yang lain-lain semua, sila. Standby lanjut. Siap Bang. Pak De, saya mau tanya Pak De. Saya nggak mau jawab. Iblis itu bisa nyata nggak di depan mata kita, Pak De? Bisa lah. Contohnya siapa? Yuni. Siapa lagi? PPJ. Kan jelas minal jinati wan nas itu. Nah, ya. Ya jin ya manusia. Aku minum dulu. Jadi iblis yang nampak itu ya kaum munafik itu. Dia lebih cenderung kepada kekafiran daripada sesama muslim. Nah, itu. Contohnya si Yuni, PPJ, iblis nampak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya Bang. Alhamdulillah Bang, sehat Bang. Bang pukul apa ini? Pukul kan? Namamu ada aja sih. Enggak Bang, ini saya mau nyapa aja sama Bang Juma. Sehat-sehat selalu Bang. Oh. Pukulkannya apa ya? Idrib lata drip. Pukul lah, jangan pukul. Silakan Bang. Ini saya ngefans banget sama Bang Juma nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya bang. Bang sehat-sehatnya bang ya. Sehat, alhamdulillah. Iya, abang di mana? Saya asli Garut. Oh, Garut. Garut itu bahasa Bugis banyak coba. Teki Polto. Teki Polto. Sunda bang, Sunda. Oh, Sunda. Main ke Mantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Bang Pas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lai sekarang lu Garut. Kumaha damang Kang? Ya ada. Alhamdulillah saya semulihna. Kesan-kesan Sehat, Anda mengikuti alhamdulillah. kesan-kesan Anda mengikuti diskusi lintas agama ini apa, Bang? Menambah wawasan jadi banyak lah itunya bang. Oke. Apakah sudah ada niat untuk menjual tanah warisan? Belum ya? Belum bang. Ya wes bang ya. Bercanda ya bang. Canda Kang. Iya sama. Sami. Ya tur nuhun anya sadayana ya. Ya. Terima kasih. Sami bang, sami. Mangga, pada kemana atuh AA? Iya, hoyong mau nyapa Bang Juma aja gitu. Iya, Oh, Bang. Kenten. Makasih, Bang. Iya, sehat-sehat selalu Ustad. Nggih. Bang Suma iya. Bang ya. Iya. Nuhun pamit. Ya, mangga. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Tuk sion cekinol. Si barakokok. Kumaha ieu? Stasiun di Ayeuna euy. Walah. Naon eta? Entah naon-naon Kang. Kumaha Dadang? Kumaha Dadang? Damang. Oh iya. Jadi pasukan dulu nih mau bicara mungkin pasukan silakan. Di Bandung ini kenapa ya jual nasi goreng nggak laku? Kok bisa? Nggak laku nasi goreng di sana. Tanya aja sama orang Bandung. Emang doyan orang Bandung nasi goreng? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak doyan bang nasi goreng orang Bandung. Masya Allah. Nasi kasep. Pak Nasi Haji. goreng tahu enggak nasi goreng? Nasi basi. Masya Allah, kau Tony. Assalamualaikum kau. Oh, Bang Paduka kirain siapa? Nah, Paduka, assalamualaikum Paduka. Waalaikumsalam. Lagi pada ngumpul. Masya Allah. Saha eta? Kuring. Jing saha? Oh, eta di mana? Si anu masih kerasan di situ dia. Nya, Neplos, kamu dibere balik Neplos. eta Ustaz Ali. Jeung Masya Neplos. Allah. Kerasan kamu di Jakarta Bang Neplos. Ini pakai. Allahu Akbar, Masya Allah. Berapa hari lagi di Jakarta biar saya nyusul? Setahun. Iya, Dek. Iya. Masya Berapa hari Allah. lagi di Jakarta biar saya susul? Itu pertanyaan yang nggak bisa dijawab Pak De, karena kan bicara soal kita Pak De, susah juga. Oh gitu. Pak De, iya nggak ngerti juga nih. Pokoknya kalau sama Paduka itu gak tentu arah ya. Entah kapan bisa pulang gitu ya. Perintah Paduka itu perintah langit Pak De. Benar. Bang Neplos Ustaz jawab Ali aja. masih di situ, Ustaz Ali. Ustaz Itu ada. Tuh aya tuh. Masya Allah. Bukilin tuh we Ustaz Ali we di Paraban. Bang Andi udah ketemu Ustaz Ali Bang Andi? Aku mau jalan sekarang. Saya dari ujung Indonesia datang nggak mau ketemu. Iya, nggak ajak sih Ustaz Ali. Coba ajak saya temenin lah. Wah. Ayo Bang Andi merapat lah. Ya tunggu ini. Sampai jam berapa di situ Bang Indra? Itu di mana? Ini di BSD. Oh BSD. Di Serpong. Kirain kafenya Bang Andre. Gantengan siapa? Saya dan Jauh. Kalau kami bertiga? Gantengan itu. Itu paling jelek yang di belakang itu. Udah pergi. Ini kenapa karakter Dragon Ball ikut di video? Bikin kotor aja. Itu yang di belakang itu bikin semak. Pergi kau Bes. Bikin semak aja lu.
Oh itu Gurunda tunjukin ininya Ka'bahnya. Udah ada 2 orang ganteng-ganteng nongol kamu pula itu. Masjid Kubah Biru. Dibesarin host. Besarin dulu host. Ini barangnya najau nih. Ini. Apa itu? Masya Allah. Masya Allah. Dari mana itu Ahi? Dinda Ali. Oh Ustaz Ali. Masya Allah. Masya Allah. Udah nyampe di tempatku. Masya Allah. Jazakallah khairan. Subhanallah. Bi khair. Masya Allah. Subhanallah. Suka kali loh. Terharu aku melihatnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Terima kasih. Doakan kami Gurunda. Insyaallah akan ada Selalu kita senantiasa saling mendoakan. Sadali Semoga aku kita sehat. request dong. Apa itu? Itu kan selalu apa kaligrafi itu kan bentar Kores. Kaligrafi itu kan yang selalu menemani Ustadz Ali kan dibagikan ke Bang Juma. Ya. Nah, ini yang menemani saya ini. Gimana kalau saya kirim ke Bang Juma ini? Wah, kalender. Bukan ini. Ini apa sih? Ini. Masya Allah. Oh, Gurunda juga punya itu loh. Enggak punya. Ditolak sama YouTube. Oh gitu? Iya. Oh bisa ditolak. Ditolak. Waktu ngajukan itu Anda tidak layak dapat silver play button katanya. Oh parah. Minta ditonjok. Iya ditolak itu. Iya ditolak ya sama YouTube ya. Iya betul. Katanya saya tidak layak karena harus dapat yang lebih tinggi dari itu. Mantap. Siap. Dan pihak YouTube belum buat. Jawab jangan kayak Oten dong jawabnya. Turun dulu ya. Mau pindah tempat. Di Jaksel Paduka. Paduka arah Jakarta dong. Iya, insya Allah besok Bang Andi. Hah? Insya Allah besok. Oh besok. Oh kalau BSD di mana emang? Serpong. Besok di daerah pusat kali ya. Iya. Ya. Kalau BSD itu Bogor sonoan dikit. Tuh, jauh kan? Oh iya BSD Bogor sonoan dikit benar. Oh ya sama teman-teman yang mau beli PY silakan hubungi Bang Andi ya. Hanya beli PY. Iya juragan payek dia sekarang tuh. Nah, ini sekarang nggak debat Gurunda, dagang. Dagang payek. izin turun dulu Bang Zuma, Bang Andi, Bang Alif, Pak Desugi, Paduka. Siap Padukaku. Siap Paduka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enaknya lah pada ngumpul kayak gitu ya. Iya karena apa ya? Paduka tuh menjalankan sunnah Nabi, memuliakan tamu. Betul. Jadi tamunya nggak akan sempat nemu kasur itu, diajak jalan terus. Aku aja beliau datang sini jarang tidur. Nina. Yang anehnya itu apa? Tuan rumah diajak ngungsi. Aduh, tuan rumah diajak ngungsi sama pengendara hotel. Ya, ada red banteng. Oh, alhamdulillah. Halo Red Banteng, selamat siang. Saya selamat sore. Assalamualaikum kalau muslim. Oh, malah kejeda. Kejeda, Bang. Babayo, selamat sore. Babayo. Bapak Yo dibuka mic-nya Bapak Yo. Dibuka Bang, mic-nya Bang. Malah hilang Bang Banteng, Red Banteng. Oke teman-teman yang ada di YouTube, kita tutup dulu sesi kita ya pada sore hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian antum semuanya. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayah berkat ya kepada kita semua, kesehatan rohani dan jasmani, utamanya kesehatan akal. Kesehatan akal ini adalah cerminan daripada
bagaimana kita bisa menjalankan misi diciptakannya kita sebagai khalifah di atas muka bumi. Untuk itu kita senantiasa berdoa agar kita itu selalu disehatkan, jangan dipikulkan oleh Allah, agar kita senantiasa bisa menjalankan tugas kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kata-kata dan kalimat yang mungkin kurang berkenan yang saya lontarkan sebagai penegasan terhadap keyakinan saya sendiri sebagai seorang muslim, dan juga apa yang saya sampaikan berdasar terhadap pengetahuan saya akan Islam dan juga Bible yang saya pahami. Sekali lagi terima kasih, dan kepada guru-guru yang ada di sini saya mohon maaf kalau saya terkadang menguasai forum yang pada intinya kemudian adalah apa yang saya sampaikan juga itu adalah hasil dari pelajaran saya mengikuti antum semua. Kita tutup dulu untuk sementara. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah NKRI ku. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon maaf juga. Waalaikumsalam. Mohon maaf juga Gurunda kalau kami cuma bisa menyimak dan mengambil petuah-petuah wejangan ilmu yang selalu Gurunda